Kapan sih pertama kali kenalan dengan karya-karyanya Akio Shirakawa Sensei dan masih inget nggak dulu judul apa yang pertama kali dibaca dari Akio Shirakawa? Mungkin kayak setahun atau kurang dari setahun dari nerjemahin Akio Shirakawa yang pertama itu baca Mago, terus langsung kayak ternyata ada tulisan kayak gini. Jadi kan sebelumnya memang saya nggak terlalu pernah baca genre misteri, dan terus langsung dikenalin ke Akio Shirakawa kayak lumayan kaget gitu sih, kayak oh ternyata karya misteri itu nggak cuma ngomongin plotnya aja gitu, ternyata kayak bisa. Dia kan sering bahas banget isu-isu tertentu dan lumayan secara mendalam, dan kayak itu tuh dibarengin sama eksplorasi karakternya, itu kayak langsung kagum gitu sih. Terus langsung baca yang lain kayak Memory of Glass, terus yang Absolute Justice. Absolute Justice seru banget. Kesel nggak pas baca Absolute Justice? Oh, tapi kayak apa ya, seru juga, kadang seneng juga nggak sih ngeliat karakter yang apa ya, ekstrim. Karena kalau di dunia nyata kayaknya susah, maksudnya kayak nggak tiap hari kita nemuin orang-orang kayak gitu ya. Tapi kalau di cerita fiksi kayak, oh ternyata memang sebenarnya ada orang-orang kayak begitu gitu ya. Oke, oke. Kalau nggak salah pertama kali menerjemahkan karyanya Akio Shirakawa Sensei itu yang Burning Heat ya. Iya. Nah, itu gimana tuh perasaannya saat itu dikasih kesempatan untuk menerjemahkan karyanya penulis yang banyak banget gitu penggemarnya di Indonesia khususnya. Langsung ngerasain pressure-nya sih, soalnya ngelihat dari saya sering banget ngelihat posting-posting tentang Akio Shirakawa, tentang orang yang baca Akio Shirakawa, dan kayak jadi tahu kalau fansnya itu di Indonesia banyak, mungkin banyak banget ya, teman-teman banyak aja, dan mereka tuh benar-benar suka banget sama Akio Shirakawa. Dan saya merasa kayak berasumsi kalau pembaca-pembaca yang fans itu biasanya kayak udah kenal banget sama gaya tulisannya gitu, secara sadar maupun tidak sadar gitu. Di situ jadi kayak ada rasa takut kalau misalnya saya nerjemahin, takutnya kayak ada yang sadar, oh ini nerjemahnya ganti atau kok jadi agak-agak beda ya kayak gitu. Nah di situ paling saya berusaha untuk melihat aja sih, kayak dari baca karya-karya yang lain, terus ketika lagi nerjemahin teks asalnya kayak berusaha untuk tetap stay iramanya itu tetap sama gitu di teks asalnya dan di teks terjemahannya kayak gitu. Berusaha banget untuk membawa kayak gitu, karena ya nggak mau ngecewain pembaca yang segitu banyak kan. Itu sih. Tapi senang banget ketika nerjemahin, kayak nerjemahin kan kadang nggak selalu dapet yang disukain gitu ya, tapi kalau nerjemahin aku sih sangat menikmati, karena aku tuh banyak risetnya, jadi kayak kita jadi tahu informasi-informasi kayak Burning Heart itu kan banyak tentang kedokteran juga gitu. Jadi kayak oh ternyata banyak banget, senang. Oke, oke. Jadi dapat ini ya, dapat hal-hal lain gitu dari sekedar ceritanya aja. Nah, kalau untuk yang Cinderella Addiction ini, aku penasaran, kira-kira ada bagian yang menantang nggak sih buat diterjemahin? Atau mungkin ada kalimat atau kata yang agak kesulitan menemukan padanannya di Indonesia gitu, di bahasa Indonesia. Terus kayak berapa lama waktu itu prosesnya menerjemahkan satu naskah ini? Sebenarnya kalau Cinderella Addiction ini dibandingkan sama The Native jauh lebih gampang, karena nggak banyak istilah-istilah teknis, karena dia kan ringan banget, dan apa ya, jatuhnya tuh kayak fast pace banget di situ, itu bacanya kayak itu cepet banget. Yang paling mengesankan mungkin itu kali ya, pakai nama Upik Abu buat Cinderella lagi, kayak langsung inget oh di Indonesia tuh Cinderella diterjemahin jadi Upik Abu gitu. Ternyata ya ada waktu masih kecil kayak nonton di TV gitu, cerita Cinderella tapi namanya Upik Abu, terus kayak senang aja bisa punya kesempatan untuk memperkuat
lagi. Itu sih kalau tantangan apa ya, mungkin berusaha untuk melihat gimana ya, lebih ke secara nuansa sih, kayak memastikan ini tuh nuansa romantis atau komedi sih gitu. Soalnya kadang ngelihat interaksi karakternya itu seperti itu kan, kayak ini adegan romantis gitu, tapi kok kayak lucu. Jadi kayak memastikan banget nuansanya tuh sebenarnya kayak pinpointnya tuh seperti apa sih, kayak gitu sih. Jadi kadang kayak baca berulang kali untuk posting itu, challenge lebih di situ. Oke, tapi berarti itu ada kayak proses tukar pikiran juga sama editor gitu-gitu ya untuk kayak cari sudut pandang lain dari nuansa si dialog sama ceritanya ya. Enaknya kerja sama penerbit baru gitu sih, kayak komunikasinya banyak banget sama editor, sama kali apa kayak pemeriksa bahasa kadang ya, sama Adri biasa gitu. Jadi kayak sejauh ini pengalaman saya nerjemahin yang paling penuh dialog tuh sama penerbit baru. Oh nggak ya? Pasti kayak kita tuh kadang bisa diskusi panjang banget untuk ngomongin satu kata aja atau kayak satu kalimat aja gitu. Suara Ulan agak pelan apa karena sinyal akunya ya nih? Tadi dulu. Pelan ya? Iya, tadi cuma aku kedengeran cuma sampai enaknya apa bekerja di penerbit Haru karena ada banyak yang jadi teman ngobrol kalau nggak salah. Boleh diulang Itu sekali lagi? lebih ke Sorry. kalau nerjemahin, jadi ada proses dialognya itu tuh bisa lumayan panjang dan sampai tepat gitu loh. Jadi kayak nggak pernah yang di setengah-setengah gitu. Jadi harus semua pihak yakin pakai kata ini atau pakai istilah ini baru kayak ketok palu gitu. Senangnya di situ. Oke, wah lumayan juga ya. Jadi memang meskipun penerjemahnya satu orang, tapi kayak banyak kepala gitu ya yang ikut campur tangan dalam proses terjemahannya ini. Oke, kemudian dari Ulan sendiri ya, ini nggak terlepas cuma karyanya Kiyoshi Rikako Sensei aja, tapi sebagai seorang penerjemah sebuah karya penulis lain, apa sih kekhawatiran utama Ulan gitu ketika sedang mengerjakan naskah tersebut? Dan bagaimana gitu untuk mengatasinya? Biasanya sih ya itu yang tadi saya bilang irama penulis itu. Jadi kadang kayak kalau misalnya nggak hati-hati sama gaya penulisnya gitu, pas terjemahin mungkin kayak malah ada gaya si penerjemah nulisnya itu gitu. Saya agak takut untuk itu sih, takutnya kayak misalnya saya nerjemahin banyak penulis gitu, tapi orang yang baca terjemahan saya sadar gitu misalnya ini kayak terjemahan orang. Kalau kayak gitu menurut saya kayak ada bisa dibilang salah satu kegagalan gitu sih, karena di situ berarti saya nggak bisa membawakan gaya tulisan yang beragam gitu, tapi malah jadi kayak gaya tulis saya kayak gitu. Tapi kayaknya untuk mengatasinya memang masih agak sulit sih, apalagi tata bahasa Jepang sama Indonesia kan memang kayak beda banget gitu. Kadang ada hal-hal yang memang harus diparafrasa dan mungkin kelihatannya kayak strukturnya berbeda gitu sama bahasa Jepang. Tetap diusahakan sih sebisa mungkin supaya tetap iramanya terjaga. Oke. Menarik. Sip. Untuk sementara itu dulu. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan lain yang kayaknya akan menarik gitu kalau mendengar dari sudut pandang penerjemahnya ya dari Ulan. Nah, kalau gitu, thank you Ulan untuk ininya ya, untuk sharing pengalamannya. Sekarang aku mau bertanya nih ke teman-teman yang udah hadir saat ini ya. Udah ada, wah 34 orang nih. Kita mulai dengan mendiskusikan bukunya dan pertanyaan pertama yang selalu aku tanyakan di setiap diskusi adalah siapa di sini yang baru pertama kali membaca karyanya Kiyoshi Rikako Sensei, dan aku pengen dengar gitu gimana impresinya setelah membaca judul yang satu ini. Adakah? Harusnya ada, soalnya aku baca review teman-teman yang ngetek ke Sofa Literasi, beberapa ada yang bilang kalau ini adalah buku pertamanya yang dibaca. Ayo dong, boleh dong sharing.
Ayo. Kalau nggak salah Sally ya. Sally ya, bener kan ya? Iya, coba Sally boleh dong buka mic-nya untuk sharing ininya. Oke, sebelumnya thank you Kak Kanaya. Aku sebenarnya fans banget sama Kakak. Ya, Aku suka lihat salah YouTube kita sama membicarakan Kyoshi Sensei di sini. ya. Oke, Oke. silakan. Jadi saya tuh pas lihat di TikTok itu ada yang review tentang Cinderella Addiction. Jadi awalnya pikirnya itu tentang Cinderella karena dongengnya tuh dari kecil udah tahu ya. Tapi karena genrenya itu misteri, penasaran juga karena saya juga baru pertama kali baca buku misteri gitu. Jadi coba beli dan ternyata setelah baca kena mental dong Kak. Kena mental karena maksudnya nggak pernah yang begitu endingnya karena saya biasanya baca-baca buku romance gitu ya. Tapi so far oke gitu, kayak terbungkus dengan rapi gitu ceritanya. Jadi kita sama sekali nggak ketebak gitu, tapi endingnya tuh dark banget sih biasanya. Jadi dari buku ini aku udah coba beli novel-novel Akio Shirakawa Sensei yang lain sih, udah koleksi. Pokoknya buku ini jadi buku pertama yang aku baca karyanya Akio Sensei. Wah, pertama dan langsung suka ya. Oke. Iya, benar. Thank you Sally. Nanti bisa beropini lagi di poin-poin berikutnya ya. Senang banget nih. Thank you Kak. Berhasil meracun karyanya Shirakawa ke orang yang baru ala. Oke, kemudian berikutnya nih di kolom chat ada yang bilang Maria Filita juga baru pertama kali. Boleh dong Maria buka mic-nya untuk sharing pengalamannya membaca judul yang ini. Nah, iya Kak, baru pertama kali sih. Biasanya saya baca yang misteri itu Sandra Brown, Kak. Halo. Terus gimana impresinya setelah menutup bukunya? Keren banget Kak, saya baru 5 hari baca udah kelar. Saking ini ya, satsut ya. Iya. Endingnya gimana endingnya? Tapi rada kesel sih Kak sama Sakura kayak pertamanya dia mau jadi orang yang baik tapi kok malah kayak ngikutin Kota gitu. Jadi orang yang agak jahat gitu, ngikutin rencana-rencananya Kota. Jadi gimana sih ini maunya jadi pribadi yang baik, ngajarin Kaori, tapi kok malah jadi pribadi yang jahat juga gitu. Oke. Aneh gitu. Oke, menarik. Sip, thank you Maria. Nanti bisa sharing lagi opininya ya di poin yang lain ya. Oke Kak. Kemudian berikutnya ada juga di sini nih Vin bisa buka mic-nya untuk sharing pengalaman bacanya. Pertama kali juga kan ya baca bukunya Kyoshi Sensei. Pertama kali ini baca bukunya AR Sensei dan jujur agak kaget juga sih karena ini kan thriller ya. Kemudian pas saya baca tuh dialog-dialog di awalnya tuh kok klise gitu kayak sinetron, drama. Saya setuju dengan Bahaya tuh di videonya. Ya ini kayak sinetron gitu cerita. Kemudian momen statis atau titik balik dari si Sakura untuk menikah itu apa juga saya nggak dapat poinnya gitu kan. Karena menurut saya orang Jepang tuh susah loh untuk menikah. Apakah hanya karena faktor si Kaori yang ngotot ingin punya ibu atau karena hanya untuk melakukan cocok logi aja terhadap judulnya yang ingin jadi Cinderella karena dia di awal itu kan sudah berantakan banget hidupnya gitu. Kakeknya masuk ke rumah sakit, rumahnya kebakaran, kemudian banyak hal-hal yang dia berantakan banget dan itu menurut saya sih AR Sensei nggak ada masalah sih dia menciptakan karakter thriller di awal di babak pertama itu ya. Karena memang rata-rata thriller tuh gitu. Jadi segala sesuatunya si tokoh utamanya pasti kacau balau gitu kan. Hanya saja yang saya komentari di sini adalah temponya gitu. Temponya ini aku ngerasa terlalu cepat gitu di si AR Sensei ini. Seolah-olah kayak set gitu kan langsung gitu kan si Sakura kenapa-napa gitu kan. Terus kemudian alasan itu yang dijadikan alasan utama dia untuk menikahi si Kota gitu kan. Dan saya pribadi, namun di seperempat babak terakhir itu cerita seru di novel ini barulah dimulai. Baru berasa thrillernya ya. Saya ngelihat bahwa si penulis ini berhasil memancing emosi pembaca di sini. Terutama saya ngerasa kesalnya itu sama si Kota gitu kan. Dia itu cowok, kemudian dia seorang yang mapan gitu kan.
tapi kenapa sih nggak bisa berpikir jernih gitu kan, bahwa ada perasaan wanita yang harus dijaga gitu ya, itu namanya Sakura gitu kan, tapi kenapa dia tuh terlalu super subjektif terhadap si anaknya si Kaori gitu kan. Dan tapi di situ saya suka banget benar-benar itu mengocok emosi gua banget sebagai pembaca gitu kan. Setuju. Terus yang selanjutnya yang terakhir itu adalah di twistnya nih. Twistnya saya agak kaget juga gitu kan. Segala sesuatu yang dibangun soal keindahan si Sakura ini buyar sudah. Oke. Jadi, Lumayan udah disentuh semua poin-poin yang bakal didiskusiin, tapi nggak apa-apa. Nanti aku pengen denger juga opini dari teman-teman yang lain. Thank you, Vin, udah sharing pengalamannya. Kemudian berikutnya ada satu lagi di kolom chat nih, yaitu Koirina Facani. Koirina bisa buka mic untuk sharing pengalamannya pertama kali baca bukunya Akio Shirikako. Iya, kayak memanggil Hani aja. Oh iya, lupa. Hani. sorry, ya silakan. Ya, ini sebenarnya udah sering lihat ya buku ini di Gramedia, terus tertariknya sama covernya. Iya, saya memang guys buku dari covernya. Terus ini menarik gitu, tapi karena beberapa bukunya blurbnya tuh cuma satu kalimat gitu kan. Terus aku waktu itu cuma nggak cari lebih lanjut lagi, jadi nggak jadi tuh keambil bukunya baru kali ini. Terus ini biasanya aku baca thriller tuh cuma detektifan, pembunuhan atau apa. Ini menurutku buku thriller genre terbaru thriller dari thriller mungkin ada banyak, tapi ini baru pertama kali aku baca yang kayak gini gitu. Yang plot twist-nya benar-benar nggak nyangka, dan ternyata kan sudah ada di depannya nih di kalimat di halaman pertamanya ya, yang cuplikan berita kalau ditemukan beberapa ini. Nggak nyangka ternyata sampai segitunya gitu. Pas baca itu benar-benar nggak tahu ini maksudnya apa, hubungannya apa. Ternyata begitu selesai baca langsung ketahuan gitu. Ini aku baca ini di awal memang kayak klise dan nggak benar-benar nggak ini apa sih kok kayaknya hanya menceritakan kesedihan Sakura aja yang benar-benar bertubi-tubi. Tapi begitu masuk ke bagian seru yang kota lagi bikin temikannya Sakura terus dipotong sama dia, itu langsung nggak berhenti. Aku habis baca ini tuh cuma dalam waktu 2 hari gitu. Dan tapi benar yang aku rasakan di samping bukunya ini oke, twistnya bagus, ceritanya juga oke, tapi aku ngerasa memang temponya terlalu cepat karena tiba-tiba dari menceritakan kesedihan Sakura, terus tiba-tiba dia nikah, tiba-tiba ketemu sama orang yang salah, mungkin dia di sini ya, jadi akhirnya kebawa karena si Sakura ini mungkin tidak pernah merasakan bagaimana itu kebahagiaan. Jadi menurut dia cara dia membahagiakan orang lain itu ya dengan itu gitu. Dia ngikut caranya kota, ngikut caranya si suaminya gitu. Jadi aku benar-benar impresiku ya. Aku nggak tahu ternyata ada buku thriller yang kayak gini, benar-benar se-plot twist ini dan seseru ini. Jadi kayaknya memang mau baca lagi yang buku lainnya. Oke. Mantap kalau gitu. Thank you, Ani. Nah, tadi aku nanya buat yang baru pertama kali baca karyanya Akio Shirikako, sekarang gantian buat yang emang udah sering ngikutin buku-bukunya Akio Shirikako, terus baca ini, gimana impresinya? Ayo, pengen denger nih. Banyak nih, aku tahu nih di sini. Ayo dong. Krisan nih. Silakan Krisan. Iya, halo Kak Aya. Oh iya, jadi sorry Krisan, maaf dipotong dulu. Mohon maaf potong. Kalau bisa tapi ceritanya jangan spoiler buku yang lain ya. Cukup. Oh iya. Ya, Oke, silakan. Aku mau menyinggung buku yang lain juga tapi nggak akan sampai spoiler. Jadi ini buku keberapa ya? Aku tuh belum baca semua bukunya. Cuma ini yang udah aku baca tuh Holy Mother, Girls in the Dark, terus di Cell. Ya sama kayak ya. Oh, The Dead Return sama ini. Berarti ini yang kelima. Nah, aku tuh sebenarnya sebelum baca buku ini udah lama tertarik ngelihatnya. Terus tepat sebelum baca buku ini, aku tuh baca ini kayak reviewnya Kariska yang di Instagram itu, dan aku tuh kaget karena reviewnya kan sangat emosional dan memang nggak suka. Intinya tuh kan Kariska nggak suka sama buku itu, dan aku kaget karena
selama ini tuh aku baca karya-karyanya Akio Shirakawa tuh nggak pernah ada yang mengecewakan. Terus akhirnya ya aku makin penasaran, aku baca dan sebenarnya aku cukup setuju sih sama yang dibilang sama Kak Rizka, yang dia bilang ini buku tuh konfliknya nggak jelas, karena aku merasa kalau dibandingkan dengan buku yang sebelumnya, misalnya kayak Holy Mother. Holy Mother itu kan di awal tuh ada misteri pembunuhan anak. Terus di sepanjang buku kan kita bertanya-tanya, ini siapa pembunuhnya dan kenapa, ada apa gitu di balik pembunuhan itu, dan itu kan akhirnya terjawab di akhir itu. Terus kalau misalnya kayak ngebandingin dengan Giselle itu kan ada teror di klub balet. Terus apa dan siapa dan kenapa dan bagaimana itu kan akhirnya terjawab. Itu kan konflik sepanjang buku. Atau kayak Girls in the Dark, ada kematian siswi yang populer gitu di situ. Itu kan akhirnya terjawab juga di akhir kan. Nah, tapi kalau yang ini aku merasa konfliknya di mana, karena di awal tuh kita diperkenalkan sama Sakura yang dia tuh pengen hidup ngefans sama Cinderella, pengen hidup bahagia, tapi situasi hidupnya tuh benar-benar menyedihkan gitu. Ya udah, terus kenapa di akhirnya malah jadi kayak gitu. Aku tuh merasa kayaknya malah lebih bagus kalau ceritanya tuh berhenti waktu dia udah jadi keluarga bahagia gitu sama si Kota dan sama si Kaori kan ya. Karena menurut aku tuh ending yang terakhir itu tuh agak apa ya, kayak ini ceritanya tuh udah beres itu, kayak ada cerita lain tapi tuh gantung gitu, nggak selesai gitu, dan ya aneh aja gitu. Itu endingnya sih aneh. Cuma kalau secara keseluruhan cerita, aku sih mungkin masih ngasih rating 3 karena aku suka sama terjemahannya, aku suka sama ya ceritanya, meskipun di awal itu aku sempat lupa kalau ini thriller karena memang ya kayak drama gitu. Tapi aku enjoy aja sih karena mungkin aku juga suka sama drama. Nah ini, dan terus kata ini di chat ada kata Sulistyo di awal ada berita banyak orang mati. Aku tuh barusan banget, oh iya ya, berita orang mati itu berita yang nyambung dengan yang di ending itu. Dan aku bingung juga kenapa pengajarnya pada mati, kan kalau yang divaksinasi tuh anak-anaknya doang rasanya. Itu sih ya, kayaknya itu segitu aja, nanti biar yang lain bisa berkeluh kesah. Oke, thank you Krisan. Lanjut, kayaknya udah banyak yang angkat tangan jadi aku nggak banyak berbicara, langsung aja berikutnya ada Mbak Dia. Mbak Di, silakan. Oke, halo. Halo. Maaf ya off cam. Nggak apa-apa. Silakan. Oke. Gimana? Ya, Cinderella Addiction itu mungkin karyanya Akio Shirakawa yang terakhir aku baca ya, karena yang sebelumnya udah baca semua. Terus emang kerasa sih agak emang beda-beda vibes-nya gitu ya kalau buku-bukunya Akio Shirakawa tuh. Iya, kalau Cinderella Addiction ini vibes-nya agak mirip ke, kalau menurut saya ya, ini pendapat pribadi, agak mirip ke Giselle, mirip ke Silence, lebih mirip ke situ. Sedangkan kalau yang terasa thriller banget itu Holy Mother, terus Absolute Justice. Itu favorit aku sih, dua-duanya itu, Holy Mother sama Absolute Justice. Terus Girls in the Dark, nah itu sama vibes-nya gitu. Kalau yang Cinderella Edition ini emang lebih ke apa ya, jadi kayak ada banyak dramanya juga memang. Terus soal yang kok ini cepet banget pace-nya gitu ya. Kalau kataku ini jangan-jangan memang sengaja gitu. Akio Shirakawa sengaja bikin kayak gitu karena untuk ngikutin cerita Cinderella aslinya yang memang ujuk-ujuk mendadak kan gitu, ketemu pangeran, yang Cinderella aslinya kan ketemu pangeran terus mendadak jatuh cinta kayak gitu. Jadi kayak si Cinderella Addiction ini juga mengikuti ke cerita Cinderella yang aslinya kayak gitu. Cuman satu hal yang aku suka dari Cinderella Addiction ini, aku suka ngamatin tokoh-tokohnya, kepribadian tokoh-tokohnya. Itu kayaknya udah ciri khasnya Akio Shirakawa ya. Tokoh-tokohnya itu rata-rata biasanya itu sakit gitu ya, sakit jiwa. Sakit jiwa. Jadi itu aku senang aja di situ, maksudnya senang dalam artian mengamati perkembangan si tokohnya, terus jadi bahan renungan juga, kenapa sih si tokoh ini bisa kayak gitu, kenapa berbuat seperti itu gitu. Dan itu jadi bahan renungan saya pribadi gitu.
apa yang bisa aku lakukan supaya itu tidak terjadi pada saya dan misalnya orang-orang di sekitar saya gitu. Apa sih penyebabnya dan bagaimana untuk mencegah sakit jiwa itu terjadi. Kalau aku sih itu Mbak ya. Itu aja paling. Menarik ya, dan aku juga setuju sih. Aku meskipun ceritanya dari segi cerita kayaknya cepet gitu ya, tapi aku ini nandain banyak banget tentang karakter-karakternya gitu. Tapi nanti kita bahas ya. Oke, lanjut berikutnya ada Cecil. Silakan Cecil. Iya Kak, terus ini lagi azan nggak terlalu kedengaran kali ya? Tapi suara Cecil jelas kok. Lanjut, lanjut. Jadi kalau aku sih sebenarnya buku nggak juga yang sering baca sih. Jadi waktu kebetulan aku baca satu buku Akiyoshi Rikako sebelum Cinderella Edition ini. Jadi karena aku kan memang sudah, Akiyoshi Rikako ini kan udah terkenal ya di kalangan pembaca buku gitu kan. Terus aku tuh pernah lihat di Twitter kalau ini ada live action-nya kan kalau nggak salah ya? Ya. Aku sih nggak tahu, soalnya aku cari di Google nggak ada informasinya. Ya itu aku tuh ada lihat di Twitter, ada yang pernah bilang ini film plot twist banget gitu. Nah aku tuh jadi tertarik. Tapi waktu aku lihat iklannya waktu lihat postingannya Sofa Literasi tentang Cinderella Edition ini, aku nggak kepikiran kalau itu tuh yang aku lihat di Twitter itu adalah buku itu. Buku yang sama, cerita yang sama gitu loh. Jadi aku pikir oh ya udah baca aja gitu kan. Tapi aku awalnya lebih tertarik sama yang Holy Mother. Jadi aku baca yang Holy Mother dulu, baru baca yang Cinderella Edition. Ya memang sama sih seperti teman-teman, mungkin kayak Cinderella Edition ini mungkin kayaknya agak nggak sesuai sama karena sudah baca Holy Mother gitu kan. Jadi kayaknya kurang ngena gitu loh ininya, plot twist-nya gitu. Tapi memang kayaknya Akiyoshi Rikako ini memang pintar dalam membuat plot twist, dalam membuat, yang paling utama itu dia paling hebat dalam dalam mendeskripsikan hal-hal yang disturbing gitu loh. Yang waktu aku agak merinding sih sebenarnya waktu yang yang dia potong-potong tanah liat itu. Iya, tanah liat ya, betul, tanah liat. Itu aku udah merinding. Maksud aku kalau aku jadi si Sakura, aku bakal lari dari situ segera mungkin. Karena takut mana tahu dia nanti jadi gelap mata terus kita yang beneran dipotongnya gimana gitu kan. Tapi kok ya aku sih kaget sih sebenarnya, karena di novel ini kok si Sakuranya awal-awal kan dia tuh lumayan logis ya, pola pikirnya tuh lumayan logis, apalagi dalam menghadapi anak sambungnya itu kan dia lumayan dia tuh bisa tahu gitu loh kalau anak sambungnya ini aneh gitu kan. Tapi kok ya itu di akhir-akhir kok dia malah nurut-nurut aja, malah jadi kayak kan, malah dia yang jadi mempunyai ide itu kan sebenarnya. Kan dia yang punya ide untuk menyuntik untuk membunuh itu kan siapa? Sakura. Itu gitu. Jadi aku kayaknya terlalu perubahan karakternya itu terlalu semalam gitu loh. Terlalu cepet banget. Dan memang aku paham sih sebenarnya kenapa si Sakuranya itu nggak mau tiba-tiba mau mau nurutin si Kota itu karena dia takut diusir lagi kan sebenarnya. Nah tapi bagiku kok harusnya kalau memang dia takut diusir itu kan sebenarnya ada rasa terpaksa. Udahlah biar aja, yang penting aku ada di rumah gitu. Tapi dia tuh kok membunuh anak-anak itu tidak ada rasa terpaksa gitu loh. Okay. Ya memang senang aja kan, kayaknya aneh. Padahal dia di sebelumnya waktu dia masih jadi petugas ini dinas sosial. Nah, dinas sosial itu dia kan peduli banget kan sama si Asuka itu. Betul. Ini kok dia dengan mudahnya membunuh anak-anak gitu kan. Aku jadi
Kayaknya kayak nggak ada sesuatu yang membuat dia harus begitu gitu loh. Ya itu aja sih. Sebenarnya banyak sih Kak, tapi nanti aja mungkin. Iya, itu nanti kita bahas tuh. Itu aku udah siapin pertanyaannya. Nanti kita obrolin lagi. Thank you, Cecil. Kemudian lanjut ada Beatrice. Silakan Beatrice. Halo, suaraku terdengar? Ya, jelas. Silakan. Oke, kalau kesanku ya waktu baca ini, pertama aku merasa baca ini lebih cepat dari karya Akiyoshi yang lain. Aku udah baca beberapa bukunya, dan ini lebih cepat. Dan aku menduga Akiyoshi ini sengaja membuat Cinderella Edition itu versi dongeng Cinderella, tapi versinya Akiyoshi ini versi Grimm. Jadi lebih creepy gitu. Jadi pembaca itu ikut merasa kalau pertama nih kita diajak bacanya seneng-seneng nih. Terus tahulah Akiyoshi bisa berubah dalam semalam. Nah itu. Jadi aku merasa kayak emang penulis itu sengaja sih bikin gambaran kita ikut bisa berubah gitu ya, hidup itu dalam waktu semalam gitu, nggak nunggu harus ada waktu jamnya gitu. Dan itu bisa terjadi ke kehidupan kita gitu. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami dalam sehari bisa mengalami kesialan berapa kali gitu mungkin sih. Nah itu relate sih itu. Terus kalau ketiga tokohnya itu aku rasa itu sengaja dibuat ya seperti pengalamannya Cinderella. Di mana Cinderella ini kan dongengnya itu dia kehilangan cinta pertama yaitu ibunya, dan ketiga tokoh ini yaitu Kota sama Sakura dan Kaori itu juga mengalami hal yang sama. Terus mereka ini sama-sama trauma ditinggal oleh orang yang mereka sayangi. Jadi itulah membuat ceritanya ini mereka tiga-tiga ini terobsesi sama yang namanya hubungan. Nah ini sih yang jadi bahannya Akiyoshi untuk mengolah ceritanya ini sih, untuk nggak membuat seperti ceritanya yang lain gitu. Terus aku baca cepat ini juga pengaruh karena terjemahannya itu enak sih Kak. Tentu kalau Kak Ulan yang menerjemahin itu bagus sih menurutku, soalnya ada alternatif pemilihan katanya itu enak gitu. Ada yang bahasanya kayak alamak, keliengan, apalagi ya lucu gitu, kedengarannya lucu aja gitu, padahal rasanya nggak formal sih, tapi di KBBI itu ada. Jadi itu prefer aku baca terjemahan ya. Ini keuntungannya aku bisa tahu bahasa Indonesia itu lebih beragam gitu ya kata-katanya. Gitu sih kalau dari aku sementara. Iya. Baiklah, thank you Beatrice, tadi terobsesi sama hubungan. Oke, menarik, poin menarik. Berikutnya ada Linda, tapi untuk pertanyaan pertama ini untuk pertanyaan pertama ini aku batasi sampai Katie dulu ya. Nanti setelah Katie kita ngebahas masuk ke poin berikutnya dulu ya, teman-teman. Linda silakan untuk open mic. Oke, terima kasih Kak. Halo semua. Kebetulan Akiyoshi Sensei ini adalah author yang auto buy itulah. Pokoknya aku pasti beli sih. Aku memang udah punya semua dan aku udah baca semua. Aku juga baca beberapa review dari teman-teman. Aku setuju sih, dan lumayan setuju tadi sama Kak Diah ya. Ini tuh kayak baca sinetron banget. Dan menurut aku sih kayak terasa cepat. Itu ya memang karena ini ngegambarin dongeng Cinderella, karena kan aku sih suka ya dongeng Cinderella. Cuman walaupun aku suka, aku pun akui Cinderella tuh kayak serba instan gitu loh. Cuman di buku ini aku nggak tahu, ini bukan spoiler kan, aku ngerasa kayak aku mempertanyakan motivasi Sakura di awal, kenapa dia mau sama Yuta. Terus juga aku ngerasa kayak vibe Cinderella-nya itu nggak terlalu yang gimana banget. Nah, cuma memang aku setuju sih sama teman-teman yang lain kalau terjemahannya memang the best sih. Soalnya aku tuh rata-rata hampir semua buku-buku Akiyoshi Sensei itu aku pasti baca dalam sekali duduk, saking nggak bisa berhentinya. Padahal aku tuh nggak pernah loh baca yang lain itu bisa sekali duduk, soalnya kayak cepet capek, cepet bosen, cepet otak kepikiran kemana-mana. Kalau ini tuh biarpun kasarnya mungkin ceritanya tidak cukup yang menarik banget, tapi tetap karena narasinya enak, terjemahannya enak, jadi nggak bisa berhenti. Dan kalau poin-poin yang
menurut aku menarik dari buku ini itu tuh menurut aku karena aku udah nonton filmnya, jadi aku ngerasa kayak aku banyak melihat sudut pandang pemikiran masing-masing, dan aku malah jadi kepikiran kayak kadang kita tuh apa ya, bisa nggak sih stand for orang-orang terdekat kita. Misalnya tadi kan mempertanyakan kenapa Sakura melakukan hal segila itu di akhir kan. Kadang aku juga ngerasa mau nggak sih kita siap untuk pasang badan buat keluarga kita, bahkan ketika hal itu salah, hal itu buruk. Itu sih yang aku banyak pikirkan di buku ini. Karena aku ngerasa dari awal motivasinya Sakura yang seperti cepat begitu instan mau sama Yuta, mau menikah, itu aku mempertanyakannya. Tapi ketika dia diperhadapkan, Yuta kan seolah memaksa dia kayak, kamu kok ini nih, kamu tuh bukan ibu kandungnya, jadi kamu tuh biar bagaimanapun orang luar. Nah itu yang aku menarik untuk dibaca. Nah aku udah nonton filmnya sih, aduh filmnya tapi takut spoiler, jadi mungkin nanti saja. Terima kasih. Iya. Aku juga belum nonton, jadi nggak usah dibahas dulu. Iya. Thank you Linda. Lanjut ada Owen, silakan Owen. Mungkin aku sama kayak teman-teman lain sih. Tadi kan aku sudah baca buku Akio yang lain ya, kayak buku Girls in the Dark, Holy Mother, lalu Absolute Justice. Jadi kayak kalau udah pas baca yang Cinderella Addiction ini malah kurang wow gitu sih menurut aku, karena aku kurang suka sama Cinderella Addiction itu di bagian twistnya gitu Kak. Sama sih kayak teman-teman yang lain sebelum ceritain juga, kalau misalnya karakter Sakura itu awalnya tuh orangnya tuh masih care, masih peduli sama anak-anak, karena dia juga pekerjaannya dinas sosial perlindungan anak kan. Sama juga masih punya pikiran jernih gitu, tapi somehow bisa berubah jadi menurut aku psycho gitu dalam satu hari sama kayak keluarganya itu. Jadi saya nggak tahu tuh kenapa bisa gitu. Apa karena memang Sakura itu memang pengen benar-benar terobsesi sama yang namanya kebahagiaan sampai ngelakuin itu buat bahagia gitu. Sama juga dari twistnya itu juga sih menurut aku juga kurang agak aneh aja sih menurut aku, kayak gimana ya, kan endingnya itu semua anak-anak itu dibunuh gitu satu sekolah. Jadi kan pasti setelah itu kan pasti ada investigasi polisi dong. Kan sama aja kalau misalnya mereka melakukan hal seperti itu ingin melindungi anaknya dan mereka ingin bahagia, tapi kan berarti momen bahagia mereka itu hanya bersifat sementara saja dong. Karena kan pasti nih setelah pembunuhan satu sekolah itu kan pasti itu besar, terus ada investigasi polisi, ini kan pasti bisa diselidiki kan gitu. Jadi berarti itu harus di mana mereka nantinya. Mana itu menurut aku kayak kurang pas gitu sih twistnya gitu. Oke. Gak ada yang bisa sampai sekarang sih dari semua buku Akio Shirakawa yang aku baca sih masih tetap Girls in the Dark, Holy Mother sama Absolute Justice sih menurut aku masih tetap paling top 3 gitu. Oke. Menarik. Thank you Owen. Nanti kita bahas lagi ya poin-poin berikutnya tuh. Lanjut Katy, silakan Katy. Open mic-nya. Oke, Ai. Thank you, Ai. Hai. Mau nyapa ada Ko Andri dari Haru. Ada lengkap Mbak Ulan. nih. Ada David juga ya? Ada David juga ya? David juga. Mbak Ulan, ntar aku pengen nanya Mbak Ulan loh, Ai. Nanti ya. Boleh. Okay. Ini dulu apa? Kita jawab pertanyaannya dulu. Perbedaannya. Oke. Menurut Katy. Udah sering baca. Dikit. Baru Holy Mother, Girls in the Dark, Burning Heat sama ini yang keempat baru. Yang lainnya belum. Memang benar waktu Holy Mother sama Girls in the Dark tuh emang karena aku belum Absolute Justice ya. Yang berdua itu emang cepet banget dan dari awal tuh udah engaging gitu ya, udah page turner banget. Ini aku ingat waktu aku excited baca Burning Heat. Dulu kan ingat tuh Burning Heat sama Real Face kalau nggak salah keluarnya bareng tuh, seingat aku pas tahun lalu apa berapa waktu yang lalu gitu ya. Aku udah excited kan beli Burning Heat, aku pikir wah bakalan seperti itu. Ternyata pas aku baca kok biasa-biasa aja gitu kan, dia rumah tangga juga kan, pasangan juga. Nah ini mengingatkan aku pada itu gitu. Jadi pas baca Cinderella Addiction kok biasa aja ya gitu. Memang sih kelihatan sudah mulai ada konfliknya, tapi belum keluar khasnya Holy Mother, khasnya Holy Mother, khasnya Akio Shirakawa gitu ya.
Cuman tadi mengamati teman-teman bicara gitu, kayaknya aku menarik satu kesimpulan, kuncinya adalah Cinderella. Oke, tadi ada yang bilang kalau Cinderella tuh mungkin disamakan dengan si ibunya sudah tidak ada. Kan aslinya Cinderella seperti itu mungkin ya, kerinduan atau rasa rindu ditinggalkan oleh sosok ibu. Satu lagi adalah mungkin kata-kata addiction ya, Ai, kalau menurut aku. Karena yang namanya kita udah addict itu kan intinya susah kapok. Kalau namanya addiction itu kan susah kapok. Kalau di sini kan terlihat misalkan dia, padahal sewaktu ketika dia kabur, yang dia sudah mikir-mikir di jalan atau mau bunuh diri atau mau segala macam, itu kan ibaratnya kalau manusia normal jalan pikirannya ya udah lo udah keluar, ya thank God gitu bisa terselamatkan. Tapi buktinya dirayu lagi, dikejar, harusnya bisa aja dia kabur lagi. Tapi yang namanya sudah addict, aku mikirnya karena sudah addict, dia ingin apa ya, secara sudah ada pasangan, lalu sudah ada kebutuhan financial mungkin bisa tercukupi. Yang namanya addict itu kan sesuatu yang kadang tidak bisa tidak bisa dijelaskan dengan nalar. Jadi mungkin dia kembali lagi ke addiction-nya dia. Gue pengen terobsesi seperti Cinderella. Ya kita nggak bisa jelasin kenapa sih lo gitu, udah jelas-jelas bakalan disiksa misalkan seperti itu. Itu aku mikirnya seperti itu. Makanya judulnya Cinderella Addiction mungkin ntar bisa nanya sama Kokoh ya. Lalu untuk yang masalah beberapa pada bilang kenapa sih terlalu ujuk-ujuk, terlalu tiba-tiba. Aku juga nggak bisa jawab kenapa, karena memang mungkin waktu itu Vin juga pernah nanya kenapa, apa mungkin semudah itu perkawinan di Jepang gitu ya, kok bisa iya aja langsung cepet menikah. Itu juga aku juga jujur mempertanyakan gitu, apakah emang bener dibuat seperti ini ceritanya biar lebih cepat karena nanti pengen ngelihat twistnya di addiction-nya itu tadi gitu. Kenapa dia kembali lagi ke rumah aneh itu, keluarga aneh itu. Lalu apa ya? Aku tertarik dengan di sini kayaknya banyak isu yang di bring up sama si Akiyoshi ya. Aku mencatat kayaknya ada pertama bullying udah jelas ya, Ai. Yang bikin bullying, lalu kayak yang si suaminya itu kan aneh tuh di dalam satu ruangan itu kan aneh tuh dia. Dan itu kan aku rasa memang itu untuk mengangkat kelainan pada apa ya, misalkan kayak pelampiasan emosi dengan cara yang salah mungkin ya. Karena kan dia setelah kalau sudah main-main sama si Clay-nya itu dia sudah tenang, sudah relief dan bisa berubah lagi sikapnya seperti kayak normal. Sementara dia dokter, kayaknya itu kan membuktikan bahwa si sensei ini mau ngambil topik pelampiasan emosi dengan cara yang salah gitu ya sepertinya. Oke. Sama aku suka karena mungkin dari sudut pandang seorang ibu gitu, aku seneng ketika ini ada masalah anak-anaknya ribut di sekolah, lalu ada peran si orang tuanya yang kadang mencampuri dengan secara sehat atau tidak sehat, karena seperti kita tahu, kadang setiap orang tua itu sulit untuk menjadi objektif ketika anaknya disalahkan. Kan di situ ada tuh di buku, anaknya salah, lalu orang tuanya bela-belain mati-matian, padahal belum tentu memang anaknya yang benar, mungkin anaknya juga salah. Jadi aku mencatat beberapa poin yang aku suka dari novel ini adalah ya gitu, sisi parenting sama cara pelampiasan emosi yang salah gitu ya. Memang pace-nya memang tidak secepat yang kayak Girls in the Dark sama Holy Mother. Itu aja kali ya, Ai. Overall sih aku tetap suka sama Akiyoshi. Sama. Oke. Thank you Katy sharingnya. Ya. Sip. Makasih teman-teman yang udah kasih tahu opininya ya, baik yang baru pertama kali maupun yang udah sering baca buku-bukunya Kiyoshi Rikako. Sekarang aku mau masuk ke poin kedua, yaitu judulnya. Karena jujur pertama kali aku baca buku ini, emang cerita tentang Cinderella, tapi sebenarnya aku nggak tahu kenapa ada kata addiction-nya di sini gitu. Tapi setelah baca kedua kalinya, aku baru menyadari bahwa addiction-nya si Sakura ini tuh udah terlihat dari sejak dia mau mati-matian bikin tas serut buat Kaori gitu. Karena dia udah ngerasa, oh dia udah dibeliin baju nih, udah ditraktir makan enak, terus kayak dia, oke, gue nggak boleh melepas si pangeran ini nih gitu. Itu asumsi aku, tapi gimana dengan asumsi teman-teman gitu? Menurut kalian kenapa dikasih judulnya Cinderella Addiction? Tapi mungkin bisa
kita bisa dengar pendapat dari Ulan dulu kali ya. Ulan masih, oh ya, Ulan mungkin bisa sharing pas lagi nerjemahin, kira-kira menurut Ulan kenapa dikasih judulnya Cinderella Addiction? Ada kata addiction-nya, The Other Cinderella. Ini pendapat saya pribadi aja sih. Emang pengen dengar pendapat pribadi. Saya ngelihatnya Cinderella-nya itu tuh lebih ke merepresentasikan happy ever after gitu sih. Jadi kayak orang-orang kayak Sakura addicted sama happy ever after gitu, sama menurut dia happy ever after itu kayak Cinderella punya pangeran kayak gitu kan. Tapi kalau di dunia nyata kan nggak berakhir di situ ya. Setelah menikah ada ya kehidupan pernikahan gitu, dan apalagi ini nikahnya dia udah harus langsung ketemu sama anak yang bukan anaknya sendiri, dan mungkin kayak dia sebelum itu belum pernah memikirkan gitu apakah dia bisa mencintai anak orang lain sebagai anaknya sendiri gitu, atau bahkan apakah dia kayak sebagai ibu bisa benar-benar punya rasa keibuan sama anaknya ketika melahirkan sendiri kayak gitu. Kayak saya ngerasanya apa ya, ini kayak mencoba menjelaskan kayak seolah-olah Sensei itu berusaha untuk menggambarkan happy ever after itu kayak bullshit, tapi kayak se-ekstrim itu di cerita ini langsung dengan cepat dan nggak bertele-tele gitu. Oke, menarik. So, bahwa di dunia nyata nggak ada yang namanya happily ever after ya. Sip. Yang lain gimana? Boleh dong sharing? Fadil. Silakan Fadil, open mic-nya. Kenapa tuh suaranya? Ada background suara apa sih tuh? Nah itu tuh, kayaknya mic-nya ada apa? Kayaknya headset-nya. Oh, udah. Lagi. Kayak ada suara. Kata Katy, Fadil lagi dugem ya. Oke, udah. Sip. Kok masih ya? Kayak ada suara pem gitu, kayak backsound-nya. Ini hilang sih. Semoga enggak lagi. Oh, ganti headset dulu. Oke. Gimana? Suaranya Fadil malah nggak ada. Pindah ke Fadil. Kalau enggak, Fadil bisa benerin headsetnya dulu ya. Kita kasih kesempatan ke Maria Filita dulu. Silakan Maria. Kalau menurut aku Kak, itu yang Cinderella Addiction ini, kenapa judulnya begitu tuh, aku ngelihat ke Sakuranya, dia sebagai sandwich generation yang harus membiayai ayahnya, terus adiknya, jadinya dia ketergantungan gitu loh sama Kota Kak. Nah, ketergantungannya itu bikin dia tuh nggak mau lepas, walaupun dia tahu Kota itu agak bermasalah gitu orangnya. Jadi dia sengaja pengen terus di situ gitu loh. Walaupun kabur kayak ditarik lagi, aku harus sama dia supaya ayahku tuh tetap kerja sama kerja di tempatnya yang diberitahu si Kota itu, biar adiknya bisa kuliah, gitu sih. Oke, ya sih kurang lebih sama. Nah, thank you Maria. Lanjut Sally dulu. Kalau menurut aku sih lebih ke memang dari awal itu kita udah melihat Sakura itu kayak iri banget sama temannya yang bernama Emi itu. Dia kayak merasa kalau dia punya suami itu bakalan sesusah ini, gak bakalan sial gini. Oke. Jadi terus, emang udah kelihatan dari awal ya? Dari awal sih udah kelihatan sih. Terus dia itu kayak merasa Emi itu
bahagia banget kalau udah punya suami, pokoknya dia udah gak usah kerja, dia gak usah terlalu kesulitan soal kondisi keuangan dia lagi. Jadi makanya itu dia itu kayak udah nganggap kota itu udah fix pasti pangeran dia gitu, pas dia ada putus sama pacar dia gitu. Jadi makanya walaupun segimanapun kotanya berubah pas nikah sama dia tetap gak mau meninggalkan kota karena dia udah terlanjur kayak melihat kota itu bisa dia jadi tempat bergantung dia gitu. Dari awal sih udah kelihatan sih. Kalau menurut aku. Oke, dari awal ya. Oke, sip. Thank you Sally. Okay. Kemudian Beatrice silakan. Kalau menurutku sih Kak, selain yang aku sebutkan tadi, aku teringat kalau baca ini itu aku kerasa auranya Holy Mother-nya Akio Shirikako. Jadi Holy Mother, judulnya aja sama Cinderella Edition ini mirip-mirip kan, tentang perempuan yang berusaha melindungi sesuatu. Nah, terus di novelnya aja aku sadar kalau banyak kata kunci yang diulang-ulang gitu. Seperti perjuangan, hubungan, terus topiknya lagi mengenai komunikasi. Jadi 3 hal ini sih yang dibuat Akio Shirikako supaya narasinya pattern gitu. Kalau soal perjuangan di mana Sakura kan selalu percaya. Dia itu kayak bangun imajinasinya sendiri. Kalau berjuang itu pasti ada timbal baliknya yang hal baik datang ke dirinya. Tapi ya seperti siapa tadi yang singgung kalau keinginan kita yang terus dipenuhi, kan lama-lama akhirnya ada aja hal yang kita dapatkan. Maksudnya nggak semua hal itu kita bisa dapetin, tapi kalau caranya se-ekstrim kayak gini, ya lama-lama kitanya yang bisa sakit gitu. Jadi kitanya yang toksik juga. Terus soal komunikasi itu juga selalu disinggung di topiknya, di hubungan mereka di mana Sakura ini selalu suka gitu ada interaksi kan, makanya dia kan pertamanya kerja sebagai dinas sosial perlindungan anak, komunikasi itu penting. Dia selalu hubungi Asuka, nah dia mau tahu tapi ternyata kan nggak didapetin toh, nggak jelas gitu ada kekerasan atau tidak. Nah terus akhirnya ya dia lihat Kaori, nah ini yang aku sadarin. Dia itu lihat Kaori itu seperti dirinya waktu kecil. Yeah. Begitu juga Kaori melihat Sakura ini seperti dirinya sama Wataru gitu. Dia kan Kaori pernah bilang ke Sakura kalau aku pengen buktiin ke kamu, kurang lebihnya ya kalimatnya ya, kalau perjuangan kamu itu bakal sia-sia gitu. Sedangkan Sakura ini paling suka idealisnya mengenai perjuangan itu, sekeras apapun dia usaha pasti ada hal yang dia dapetin. Gitu sih kalau menurut aku. Jadi berhubungan banget hal yang dia akhirnya harapkan itu imajinasikan lama-lama jadinya toksik gitu loh, malah jadi bumerang gitu buat dirinya. Jadi makanya aku bilang ini Cinderella-nya Akiyoshi versi Grimm. Oke. Versi creepy. Menarik. Ya oke, menarik. Thank you Beatrice. Kemudian lanjut Hera ya. Silakan Hera. Suaranya nggak keluar. Ke Mas Fadil dulu, soalnya kayaknya udah oke tuh mic-nya. Udah ini? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nanti habis itu Fadil. Jadi bicara tentang ini ya, kecanduan ya, Cinderella Addiction. Gimana menurut Hera? Jadi dia tuh kan dari kecil kayaknya terobsesi dengan Cinderella, karena dia punya sampai DVD atau CD apa itu yang dari lama gitu. Artinya kan zaman CD itu kan mungkin zaman dia kecil ya. Kemudian karena dia terobsesi dengan cerita itu dan dari keadaan ekonomi yang juga serba terbatas, dia punya obsesi independen secara finansial, kemudian pokoknya pengen hidup senang lah. Cara paling gampang ya nikah, cari pangeran gitu. Dan kebetulan dalam hal ini adalah si kota ini kan. Jadi dia terobsesi dengan cerita Cinderella, gimana caranya secara instan itu bisa ngerubah nasibnya. Dan pada akhirnya apapun yang kondisinya, apapun yang perlu dia lakukan untuk mewujudkan keinginannya sebagai kan setelah dapat menikah dengan kota nih,
dia mempertahankan supaya dia tinggal di lingkungan itu, dia melakukan segala macam cara lah, menghalalkan segala macam cara supaya dia bisa bertahan dengan kondisi yang ya dalam arti kaya ya. Pada waktu dia di titik permasalahan rumah tangganya pun, daripada dia balik ke keluarganya, padahal udah tahu loh si Kaori dan si Kota itu sejahat itu, tapi dia tetap memilih untuk tetap bertahan di keluarga itu daripada dia kembali ke keluarganya yang asli, yang jelas-jelas yang normal gitu loh sifat-sifatnya gitu. Itu sih. Oke. Thank you Hera. Ya. Lanjut ke Fadil, silakan. Gimana Fadil? Sudah oke belum ininya headsetnya? Nah, nggak ada suaranya. Udah. Coba lagi. Fadil yang nge-freeze sekarang. Cek. Sinyalnya kayaknya Fadil. Tuh, masih nge-freeze. Oke, aku sambil nunggu Fadil sambil bacain chat ya. Kalau kata Neza sampai di akhir bahkan nggak disinggung lagi gimana nasib Asuka, kayak cuma selingan gitu buat masuk ke cerita utama romantisasi hubungan Sakura sama Kota. Oh, kalau aku malah memandangnya si Asuka ini penulis pengen ngasih lihat traumanya Sakura bahwa dulu dia tuh ditinggal ibunya gitu. Jadi kayak dia benar melakukan segala cara untuk melindungi anak gitu. Fadil gimana? Cek, coba tes suaranya. Dengar nggak suaranya? Iya, kedengeran tapi masih ada backsound-nya. Ya udah coba deh. Coba bicara dulu deh. Kalau soal Cinderella tuh yang saya tangkap tuh sebenarnya dua sih di sejak awal baca judulnya juga. Yang kedua yang kepikirannya sebenarnya tadi saya setuju sama kayak dibilangnya soal addiction-nya ya. Fadil. Sorry, tapi bener-bener gak kedengeran suaranya Fadil gara-gara ada backsound-nya itu. Kayak ada suara backsound gitu. Skip dulu ya. Ya udah. Oke. Sorry. Soalnya bener-bener gak kedengeran suaranya Fadil. Oke deh. Teman-teman, ada yang lain lagi yang mau menanggapi tentang arti dari judulnya itu Cinderella Addiction? Kalau nggak ada nih, aku mau masuk ya ke poin berikutnya, yaitu menurut teman-teman, gimana pandangan kalian terhadap tokoh utama kita si Sakura ini? Karena setelah baca kedua kalinya tuh ya, aku mikirnya kayak keluarganya nih tuh punya andil gitu loh sama masa depannya si Sakura, karena kayak adeknya mau-mau aja gitu ditolongin sama si Kota. Terus ayahnya juga dikasih kerjaan iya aja gitu kan. Jadi kayak itu somehow menyudutkan posisi Sakura pada akhirnya ketika diajak untuk menikah, oh ya udah deh karena gue udah kayak udah kadung ditolongin ini itu keluarga gue, jadi kayak gue iya aja gitu. Terus dari awal aku kayak simpati dan sampai akhir aku sebenarnya masih simpati sih seandainya dia nggak berubah kayak gitu. Karena aku merasa kondisi yang menyebabkan dia mengambil keputusan-keputusannya tersebut. Nah, aku pengen dengar gimana opini teman-teman terhadap si tokoh utamanya ini. Pandangan kalian bagaimana gitu? Ada yang mau sharing? Apakah menurut teman-teman kayak itu pure keinginannya Sakura aja atau ada campur tangan? Kalau menurut aku ada campur tangan dari keluarganya juga. Vin, gimana Vin? Silakan. Ya, mengenai Sakura ya. Jadi Sakura itu kan sosok seorang protagonis sih kalau saya lihat di novel ini. Protagonis? Ya mungkin protagonisnya Sakura kan ya. Jadi kalau iya. Karena di awal tuh kan Sakura itu udah hidupnya ribet banget gitu kan. Seorang tokoh utama tuh memang kalau dalam novel thriller tuh seringkali diciptakan untuk hidupnya tuh
berantakan gitu kan, karena agar biar si pembaca tuh gregetan sama si tokoh utamanya, dan sometimes kadang si tokoh utama itu seringkali sulit untuk mengalahkan kejahatan di akhirnya gitu kan. Cuman ya itu twist, nanti deh kita bahas. Saya masih ada gregetan sama twistnya. Jadi tokoh si Sakura ini kan pertama dia ada masalah, kemudian dia juga masalah itu yang membuat dia memiliki keinginan itu kan untuk menikah. Tapi kalau saya lihat dan saya perhatikan, urgensi untuk menikah ini sebenarnya nggak terlalu kelihatan gitu. Karena seseorang di negara dunia maju itu permasalahannya lebih kompleks daripada orang yang tinggal di negara dunia ketiga gitu kan. Kalau misalkan di Indonesia mungkin masih banyak sistem kayak semacam apa sih imbal balik gitu. Misalkan dia dikasih harta atau misalkan dia dikasih uang, kemudian anaknya diambil untuk menikah. Misalkan mungkin hal seperti itu masih ada. Tapi kalau misalkan di Jepang, kalau yang saya perhatikan nih, bahwa mereka misalkan dikasih macam-macam nih, kayak si kota kan ngasih macam-macam, dia ngasih apa sih setelah dia dimuntahin itu kan dia dikasih gelang, dikasih perhiasan, terus kemudian juga anaknya juga kayaknya senang banget gitu sama dia. Apakah lantas itu menjadi hal utama bagi dia untuk mengiyakan kata-kata si kota untuk segera menikah? Ya mungkin aja namanya manusia kan karakteristiknya berbeda-beda ya. Bisa aja sih dia seperti itu. Tapi umumnya biasanya mereka lebih selektif terhadap hal tersebut gitu kan. Bahkan beberapa manusia, para salaryman atau orang-orang kantoran di Jepang itu, misalkan dia lagi naik kereta, itu mereka cenderung lebih suka pakai headset atau baca buku gitu. Tujuannya bukan untuk killing time gitu, tapi tujuannya adalah untuk menghindari interaksi dengan orang lain gitu kan. Karena mereka sometimes mereka nggak suka gitu kalau ketemu orang terus say hello gitu kan. Kalau kecuali orang yang dia benar-benar kenal di situ gitu kan. Kemudian Sakura ini kan tokoh yang seharusnya dia menjadi tokoh yang proaktif gitu di novel ini. Dan dia juga harus menjadi seorang tokoh yang penting dan layak untuk dipertimbangkan di tokoh ini. Hanya saja karakteristiknya dari Akiyoshi Sensei ini dibuat semelo mungkin sepertinya gitu kan. Bahwa dia dikendalikan oleh situasi dan dia juga dikendalikan oleh kota gitu kan. Maka dari itu dia jadi kesimpulannya kota ini karakter yang menurut saya itu annoying banget sih sebagai cowok. Berarti kalau Vin tetap pro sama Sakura ya? Maksudnya lebih pro Sakura di luar twist ya. Apa? Seandainya twistnya dimatikan, saya pro Sakura, iya. Twistnya itu dibabatin, nggak usah ada twist kayak gitu. Oke. Berarti Vin itu sih pendapatku. Vin masuknya kategorinya simpati ya terhadap si tokoh utama kita ya. Terlepas dari twistnya yang emang tiba-tiba banget sih. Perjuangan karakter wanita Jepang itu ya kurang terlihat sih. Oke. Thank you, Vin. Yang lain gimana? Aku pengen tahu opininya. Apakah simpati atau malah sebel gitu ya sama si tokoh utama kita ini? Rizka, silakan. Halo, kedengeran kayak suaraku? Kedengeran. Apa ya? Sakura ya, bahas Sakura ya. Sakura ini kalau di real life pasti nggak bakal jadi bestiku deh. Nah, apa namanya? Aku sama sekali nggak simpati sama Sakura karena apa? Di halaman 8 dia tuh udah bahas gini waktu dia mau beli perlengkapan bayi nih buat temennya si Emi itu. Dia udah bahas begini. Apa namanya? Mengetahui bahwa Fendi, Gucci, Dior, Jill Stewart juga mengeluarkan pakaian bayi dan pernak-pernik kelas atas, Sakura memilih barang yang dapat membuat orang dewasa tak tahu harus menaruh muka mereka di mana. Nah, dari situ, dari halaman 8 ini, aku udah menyimpulkan karakternya Sakura gitu loh. Jadi, mungkin dia emang orang yang tidak berada, ekonominya tidak terlalu bagus, ya mungkin malah tidak bagus ya. Tapi dia berharap dia bisa jadi cewek yang pakai barang-barang mahal gitu kan. Dari waktu dia milihin hadiah buat anaknya Emi juga udah kayak, ini beneran kamu milihin
lap iler itu kan, lap iler itu kayak begitu bentuknya. Terus yang penting mereknya kelihatan banget gitu. Itu aku udah menyimpulkan karakternya dia tuh seperti apa. Kemudian ketika pulang semua orang kan kayak papahnya, adiknya, semua kan bertingkah aneh kan, semuanya kayak pokoknya apa-apa Sakura gitu kan. Nah, tapi dia tuh cuman batin aja dalam hati. Aduh, orang-orang nih kok begini sih, kok harusnya kan kamu begini, tapi dia nggak ngomong. Itu juga aku kayak, wah ini anak kalau lama-lama kayak gini jadi bom waktu nih. Nanti dia bisa-bisa snap terus jadi gendeng gitu kan. Bertingkah aneh pasti gitu. Terus habis itu aku juga nggak terlalu setuju sih sama Kak Aya, soalnya menurut aku adiknya dibantu, bapaknya dibantu, itu memang goalnya Sakura sih, karena dia udah nggak mau lagi nanggung keluarganya, menurut aku begitu sih. Jadi waktu Sakura di terakhir punya inisiasi untuk melakukan kejahatan ini, aku juga nggak terlalu kaget, makanya bagiku buku ini sangat tidak menantang bagiku. Begitu, kira-kira gitu sih kalau tentang Sakura. Oke, menarik. Sip, thank you Rizka. Lanjut ke Sally, gimana Sally? Kalau menurut aku sih, aku nggak kasihan ya sama Sakura dari awal, karena dia dari awal itu udah mencerminkan dia itu iri hati, dan juga dia mau orang itu lihat dia bahwasanya dia tuh sanggup beli barang-barang mahal gitu, walaupun dia nggak berada. Dan dia juga terlalu, kalau bukan karena baik hatinya ya mungkin dari awal udah kesel banget sih sama Sakura ya. Cuman karena ada baik hatinya dia itu buat jadi mungkin ada sedikit iba di beberapa chapter yang pas dia kena kesialan bertubi-tubi, itu jujur ada iba, tapi pada saat dia udah jumpa sama Kota gitu ya seperti gimana ya, terlalu cepat kayak yang tadi, cepat banget dia kayak tertarik sama Kota, entah tertarik sama Kota sebagai yang dia suka atau karena Kota itu dia lihat mapan gitu. Jadi ya sampai kalau terakhir dia juga melakukan hal seperti itu, jujur kaget juga, karena dari awal sampai pertengahan itu dia baik banget sih. Dia yang ngajarin Kaori mulai dari nol yang baik gimana, malahan Kaorinya yang play victim gitu ya. Nggak nyangka juga sih pas akhirnya jadi kayak gitu. Kayaknya prinsip dia hilang gitu pas di akhir. Gitu aja sih, Kak. Oke, menarik. Jadi untuk Sally juga tim kontra terhadap Sakura. Lanjut, siapa ini? Viva, silakan Viva. Ya, kalau menurut saya agak, ya kalau saya sih simpatis sih sama Kaori. Maksudnya, Sakura. Iya bener kan? Sakura, sorry. Kaori anaknya. Iya lupa. Sama Sakura, ya saya setuju sih. Emang kalau di ini tuh si Sakura itu punya pandangan umum banget perempuan. Maksudnya ya kalau udah nikah nanti bakal bahagia. Kalau emang perempuan maksudnya naluriah gitu karena suka barang-barang mewah, bukan berarti dia matre. Maksudnya dia pun pas ketemu Kota itu nggak nyari, emang dia udah tahu Kota kaya bla bla bla, dia kan nggak dari awal nggak punya niat mau nikah, cuma katanya temennya lah, oh ini oke nih buat suami, oh ini oke. Terus apalagi si Kota mau membantu kayak ibarat kata kayak nyelesain masalah dia satu-satu, masalah adiknya, masalah bapaknya itu, terus itu tuh kayak apa sih, isi penulis itu kayak ya ngebangun, setuju sama Kak Aya, ini tuh emang dia dikondisikan, oh mungkin ini memang emang jalan keluar gitu. Emang begitu gitu. Terus kalau tadi sih mau sempat komen yang soal judul, emang tadi belum bisa masuk. Terus kalau judul waktu pertama Cinderella Addiction, kira ini tentang Cinderella Effect loh. Misalnya kan cewek terus jadi pusat perhatian segala macam, bukan yang dia diangkat dari dari susah jadi terus tingkat sosialnya gitu diangkat. Jadi kirain gitu. Jadi terus agak-agak ini juga sih, kok dia
dia akhirnya mau gitu loh, akhirnya udahlah ikut sekongkol, malah idenya lebih gila dibanding Kota sama Kaori gitu. Dia ngebunuh punya ide ngebunuh satu sekolah gitu. Kayak dia tuh mungkin ya cuma nyari tempat nyaman aja, tempat ya istilahnya nyari rumah aja, rumah saya di mana ya, pas dia udah nikah ya. Perempuan kalau udah nikah kan berarti biasanya sama suami, dia mau balik lagi gimana gitu. Kayak oke, ya sih kenapa dia akhirnya kayak gitu ya. Kalau saya sih ini agak dimaklumin gitu sih kalau aku. Iya. Oke, menarik. Jadi kita udah punya dua sama nih, Vin sama Viva yang pro, Rizka sama Sally yang kontra. Nah ini aku bacain Fadil ya. Fadil mungkin belum bisa nih headsetnya. Kalau kata Fadil, Cinderella di sini tuh kayaknya dari dua sisi. Antara Cinderella kompleks, yang berarti ketakutan perempuan menjadi mandiri, sama Cinderella sebagai struktur dalam storytelling. Konon struktur storytelling Cinderella itu struktur cerita yang paling digemari masyarakat dunia. Oke, menarik. Baiklah, lanjut kita ke poin berikutnya ya, yang pengen aku bahas. Nah ini poin yang dari tadi juga aku pengen obrolin, yaitu gimana kesan kalian terhadap ending ceritanya, ya. Terus menurut kalian apa yang menyebabkan perubahan sikap atau karakter Sakura? Meskipun dari tadi udah ada beberapa ya yang ngajuin teori-teori gitu. Dan aku pun sama sih kayak teman-teman, kayak mungkin dia tuh berubah karena pengen tetap mempertahankan apa yang dia punya, itu keluarganya gitu. Tapi ada lagi yang mau sharing, kira-kira teori kalian kenapa tuh si Sakura tiba-tiba berubah setelah diusir dari rumahnya si Kota? Dan gimana juga impresinya terhadap endingnya yang merupakan twist dari cerita ini. Twistnya tuh bener-bener di ending banget gitu. Ayo, ada yang mau cerita atau Vin? Vin tadi kayaknya udah gregetan tuh Vin mau ngobrolin twistnya. Boleh sih yang lain juga. Mungkin Vin dulu untuk memantik obrolan. Silakan. Ya, jadi kalau misalkan dalam konsep mystery thriller itu kan seringkali kayak misalkan kita tuh nebar paku dulu gitu. Jadi jebakan-jebakan dan clue-cluenya itu udah ada di awal gitu kan. Sehingga kita jatuhnya tuh kayak udah tinggal mungutin aja gitu kan. Cuman yang Akiyoshi ini secara tiba-tiba banget gitu kan. Dan saya tuh sempat ngutarain itu di Instagram saya yang Ministry of Thriller itu mengenai twistnya tersebut. Kemudian sempat ada yang komen juga tuh sama yang benar-benar dia tuh diehard fans-nya Rikako lah. Bahwa memang Akiyoshi itu kan dia seorang lulusan sastra, kemudian juga dia karakteristiknya memang kalau bikin twist tuh selalu kayak gitu. Jadi ada meaning yang mau dia jual gitu, membuat twist seperti itu gitu kan. Cuman kalau saya pribadi, saya nggak nangkep meaningnya tuh apa gitu kan, karena lebih ke menikmati novel ini sebagai novel yang lebih ke drama sih, jatuhnya kayak bukan thriller gitu kan. Tapi udah sempet nebak belum twistnya bakal kayak gitu? Sama sekali nggak nebak. Padahal di depannya ada ini loh, ini ya, cerita ini di depannya kayak clue banget gitu loh. Ya itu kayak something different gitu, jadi kayak sesuatu yang beda dan jauh banget itu. Jadi kayak sebenarnya itu kayak menceritakan kehidupan yang jadi latarnya si tokoh gitu kan. Ternyata itu tuh berhubungan dengan perilakunya si tokoh tersebut gitu kan. Makanya jadi pas di akhirnya tuh benar-benar kaget banget gitu kan. Apalagi seorang ya Sakura itu kan seorang yang highly woman lah, yang independent woman, terus kemudian juga dia juga kerja di sektor pemerintahan. Dia kan tahu betul lah peraturan di Jepang tuh kayak apa, kehidupan di Jepang tuh kayak gimana, dan ibaratnya biasanya kalau orang-orang kantoran gitu cenderung lebih menyukai kehidupan yang lurus-lurus aja sih gitu kan. Tiba-tiba dia menjadi seorang yang psikopat kayak gitu, nggak make sense sih kalau menurutku sih. Aku masih nggak dapet sih tujuan dari Rikako itu seperti apa. Tapi ya itu tadi sih ada yang ngejelasin juga bahwa ya memang ciri khasnya Rikako demikian ya. Yes, oke, nggak apa-apa. Oke, iya. Sama tadi gara-gara disinggung soal kerjaannya itu juga agak aneh ya kok karena ada berita negatif di media terus tiba-tiba dia dipecat gitu. Emang segitu gampangnya mecat orang? Ya kan? Dia begitu kan ya, kalau nggak salah?
Ya, kalau di Jepang sih mungkin sih karena dia Oh kan gitu. ramah tamah dan sopan santun yang nomor satu. Oke. Baiklah. Iya. Ada lagi Ada yang mau lebih disampaikan, Vin? Itu aja. Oke. Berikutnya, thank you, Vin. Berikutnya aku mungkin pengen tanya Ulan kali ya. Ulan, gimana opininya terhadap perubahan karakter Sakura yang begitu mendadak dan gimana kesannya terhadap ending cerita ini? Sebenarnya pengen nanya yang lain sih. Saya dari tadi kayak kepikiran berhubungan sama perubahan Sakura. Sebenarnya yang ingin disampaikan novel ini tuh Sakura kayak udah ada bibit gila dari awal, atau dia tuh jadi gila gara-gara Kota sama Kaoru. Jadi dia tuh kayak apa ya, punya personality yang memang kayak ada kegilaannya gitu dari awal, atau dia tuh nggak gila, dia tuh gila gara-gara si Kota sama Kaoru tuh gila gitu. Itu sih yang nggak gitu punya jawaban. Oke, malah dibalikin lagi nih teman-teman. Menurut teman-teman ya, Kak Ulan nanya nih, menurut teman-teman Sakura itu emang udah punya bibit gila dari awal atau justru karena setelah dia masuk ke pernikahan itu akhirnya yang menyebabkan kepribadiannya berubah gitu dan akhirnya mengambil tindakan yang di akhir. Nah, gimana? Ada yang mau menjawab? Sementara itu aku mau mempersilakan Veninda untuk open mic. Gimana Veninda? Halo Kak. Halo. Kalau menurutku sih plot twist-nya sama perubahan sikap Sakura yang mendadak itu ya. Aku sih nggak kaget sih sama perubahan sikap Sakura yang mendadak. Soalnya tuh gini, di awal kan dia udah kayak berharap banget jadi bahagia dengan dapet pangeran kuda putih kan. Dan dia tuh kayak udah capek banget gitu sama hidupnya. Nah mungkin perubahan endingnya Sakura di akhir yang mendadak, apalagi waktu dia udah kabur terus dijemput sama Kaori sama Kota itu. Nah di situ tuh dia tuh kayak punya pemikiran gini. Ini yang aku sadari sih dari narasinya. Yang waktu Akiyoshi Rikako Sensei bilang gini, pada akhirnya mereka menjadi satu suami istri yang satu pemikiran gitu loh. Soalnya kan dari awal tuh Sakura kayak takut gitu kan sama Kota. Nah, tapi karena kelamaan itu dia tuh kayak jadi gini, kalau aku nggak ngikutin Kota, aku bukan jadi istri yang baik gitu loh. Makanya kenapa mungkin dia bisa berubah jadi seperti itu. Terus disebabkan juga sama stresnya dia yang udah dari awal tuh kayaknya bertubi-tubi gitu sih. Oke, jadi emang menjadi-jadi gitu ya menurut Ninda ya. Dari awal udah menunjukkan tanda-tanda terus akhirnya menjadi-jadi gitu ya. Oke. Terus ada lagi? Nin? Terus apalagi si karakternya si Sakura ini kan juga rada aneh ya menurutku. Dia tuh kayak pengen dilihat jadi yang terbaik gitu. Jadi ya nomor satu kayak iri sama temennya gitu-gitu sih. Makanya tuh udah ada bibit-bibit, ada tanda-tanda kalau dia itu sebenarnya udah nggak bener gitu. Bisa aja dia udah jadi gila di belakang. Jadi aku nggak seberapa kaget gitu sama twistnya di belakang. Oke, menarik. Itu aja Ninda. Ya itu aja. Oke, thank you. Lanjut, Katy, gimana Kat? Teorinya? Nggak teori ya, opini deh, opini. Opini. Kalau teori berat bener kayak. Iya, ini bukan detektif soalnya ya. Iya. Kalau teori Vin aja tuh kayaknya ya, bekalnya banyak dia. Oke, gimana? Aku mikirnya kalau untuk si Sakura bukannya ada kelainan kejiwaan atau gimana ya. Mungkin kalau kelainan kejiwaan, kalau aku mikirnya malah si anak itu ya. Kalau si Sakura aku lebih melihatnya dia memang kaget dengan perubahan mendadak karakter si suaminya kan. Lalu dipertegas lagi ketika yang tadi kayak Fe bilang waktu dia sudah kabur, dia jadi lebih luluh lagi kan. Soalnya kan berkali-kali diliatin kayaknya isi batin dia, isi pemikiran dia adalah, wah kayaknya aku harus gimana nih biar suamiku nggak marah lagi, gimana nih biar merebut hati si anak lagi. Kayaknya buat aku ini hanyalah tindakan dia untuk mempertahankan keluarganya. Gimana sih kadang kan kita suka lihat ya, misalkan satu keluarga ini jelas anaknya berbuat salah, tapi tetap aja si ibunya belain walaupun sampai kadang melakukan yang sesuatu di luar hukum, menyalahi hukum, sorry. Jadi kalau buat aku ini dia nggak lebih ke sakit jiwa, tapi lebih ke gimana effort dia untuk mati-matian membela si anak
dan si suami untuk mempertahankan rumah tangga lah intinya gitu. Kalau aku mikirnya seperti itu. Walaupun sampai kok kayaknya bengis banget ya menyuntikkan itu segala macam. Aku lebih ke anaknya sama suaminya yang punya kelainan gitu. Terus kalau untuk endingnya, entah aku yang aneh, tapi aku suka kayaknya gory gitu ya, seru Berarti suka sama ending yang kayak tiba-tiba kayak gitu ya? Iya. Jadi pas ketika aku lihat ending, ini nggak sih? Open to benar kayak. Cuman pas ngelihat ending, pas ngebaca endingnya, oke, ini langsung ke-relate banget ke yang halaman pertama ya kan, yang di prolog ya. Apa sih prolog ya bilangnya ya? Langsung yang ditemukan berita apa gitu loh, yang di berita Yang mana sih? Bukan, yang kami baru saja mendapatkan berita terkini yang ditemukan sejumlah besar murid. Kayaknya kan langsung nyambungnya ke situ kan, ending langsung ke halaman pertama buku. Aku sih suka, jadi karena aku memvisualkannya, wah mayat-mayat bergelimpangan gitu kan di suatu sekolah, seru aja. Oke, menarik. Bukan karena aku nggak normal ya, cuma seru aja. Kita setipe kan ya, Katie? Iya, ngobrolnya nanti lagi. Oke, thank you, Katie. Lanjut ya, oke. Lanjut, berarti Beatrice, silakan Beatrice. Halo, suaraku kedengaran nggak? Sama suara background? Iya, ada background-nya, nggak apa-apa. Tapi suara kamunya jelas kok. Oke. Jadi kalau soal yang Sakura itu udah dari awal sih. Apalagi yang soal pacar itu. Seharusnya itu Sakura itu tahu pacarnya itu memungkinkan ke depannya itu melakukan suatu hal yang nggak diinginkan. Cuman dia kan tetap menutup mata. Padahal tahu pacarnya itu bisa toksik gitu. Cuman ya mungkin karena Sakura memang udah gak mau namanya melepas suatu hubungan. Dia kan pernah bilang di bukunya, udah jauh-jauh nih aku mempertahankan dia, masa aku mau lepas gitu aja. Kan dia pernah ngomong ke sahabatnya si Emi ini. Terus dia itu kan, waduh makin keras. Kalau dia lihat Kaori itu kan juga pas di kasusnya, dia tahu Kaori kan bikin salah, tapi pada akhirnya dia setuju sama tindakannya yang Kaori lakukan gitu, karena dia sadar apa yang dilakukan Kaori itu semua orang itu bertindak menutup mata gitu loh sama Kaori. Seharusnya kan, nah ini yang aku suka, parentingnya itu disinggung Kak, soal di sekolah selain di rumah gitu, dimana guru-guru itu harusnya itu nanya kenapa dia itu begini, Kaori kenapa kamu gini gitu loh, nggak harus pilih-pilih gitu. Kan seharusnya anak itu ditanya dulu kan, malah ada keberpihakan di situ. Itu sih yang disinggung parentingnya itu ya. Jadi, makanya Beatrice bilang nggak suka sama Matsumura ya? Iya, aku nggak suka Matsumura itu. Termasuk tokoh yang aku benci karena parentingnya itu salah banget. Termasuk Kota, di mana waktu Kaori diperban itu aja matanya dia kan langsung nyalahin Kaori. Dia nggak tanya dulu kenapa anaknya begini-begini. Menurutku itu sih empatinya dia itu salah banget itu. Itu sih yang harus diboldkan. Terus menurutku endingnya itu kan diulang-ulang kan Kak. Iya kan Kaori tidak salah. Aku jadi mikir, oh berarti Sakura ini setuju sama Kaori, soalnya selama yang dia lakuin dari awal itu yang mau kasih celemek, dia kan selalu bilang, loh kenapa Emi menganggap aku itu tindakanku itu salah, kan nggak ada salahnya gitu loh. Tapi kan Emi kan mikirnya lain, tapi yang dipikirkan Sakura itu beda. Jadi menurutku kalau di endingnya itu mau ungkapin itu kalau buat menghilangkan penghalangnya mereka gitu. Maksudnya bukan rasa tidak bersalahnya yang dihilangkan seharusnya, tetapi menghilangkan penghalangnya mereka. Waduh, itu ngeri sih, itu toksik banget. Kayak justru validasi gitu nggak sih? Iya, validasi itu Kak. Seharusnya kan mengakui gitu ya rasa bersalah, tapi ini dibilang tidak mengakui. Wah, justru yang dihilangkan penghalangnya. Oke, jadi supaya mereka yang dianggap paling benar gitu. Itu sih menurut aku. Bayang ya. Menarik. Itu aja. Oke, thank you Beatrice. Lanjut Ica. Ica gimana? Halo Ica. Halo. Kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Jadi kalau aku sih kayak hampir sama yang lain yang udah duluan
ini deh ngomong. Emang kalau menurut aku Sakura dari awal udah menunjukkan dia tuh agak-agak gimana gitu dari awal. Yang tadi Beatrice bilang sama pacarnya juga dia nggak bisa ngelepasin, sama temennya juga dia tuh ngiri banget gitu. Dia bilang dia pengen nunggu pangeran berkudanya datang, istilahnya gitu kan, untuk menyelamatkan dia di keluarganya dia juga. Dia kayaknya tuh udah capek, dia ngurus kakeknya, dia ngurus ayahnya, dia ngurus adiknya, dan kayaknya di rumahnya dia tuh nggak dihargain. Pas ketemu kota, padahal kota Samar itu cuman dikasih sedikit perhatian sama dia tuh langsung ternyata ada orang yang menarik yang tertarik sama aku nih. Dan kota juga mikirnya gitu karena sama-sama kayak mereka tuh haus relationship, pengen hubungan gitu sama orang lain, karena dua-duanya kayaknya nggak ada kehidupan kan selain mereka kerja sama ngurus keluarga, udah gitu nggak ada lagi. Jadi kayaknya kalau sama-sama pengen ngelepasin nggak bisa juga. Akhirnya aku mikir ya, dia ketemu kota sama Kaori itu jadi kayak pemantik sesuatu di dalam diri dia. Ini yang aku inginkan. Aku perlunya yang kayak gini nih gitu. Walaupun pertamanya adiknya yang nyuruh gitu, lu sama dia aja gitu. Ayahnya juga kan nyuruh kayak gitu. Cuman lama-lama dia bilang dia mungkin di pemikirannya Sakura, kalau aku nggak grab ini, aku nggak dapet ini, aku nggak bakal dapet lagi yang lain gitu, mungkin begitu kan. Soalnya dia juga nganggap dirinya juga not worth it gitu. Gue yang bikin ini, gue yang bikin itu, kalian gak ngehargain gue. Dan pas kota dateng kasih sedikit perhatian, dia tuh langsung oh my god, ini kayaknya cowok buat gue deh gitu kan. Terus Kaori juga, aku mau bahas Kaori dikit ya, kayaknya sering nggak ada yang bahas Kaori. Kaori juga nih anak kayaknya dia bisa tahu ini bapaknya deh. Dia kayaknya analisis gimana sih, aku mikirnya anak-anak itu tuh kalau ngelihat orang tua sesuatu dari orang tua kayak spons gitu yang nyerap apa yang dilihat kan. Mungkin dia tahu bapaknya kayak gitu, makanya dia tuh bisa sikapnya kayak gitu. Jadi apa-apa gue yang benar. Karena bapaknya mungkin di depan dia ngebiarin dan setuju-setuju aja. Akhirnya kesana-kesananya itu ya yain aja dia yang paling benar gitu. Dan akhirnya mereka bertiga ketemu, aku tadi udah bilang jadi pemantik, ya udah kita bertiga gila bareng aja udah. Ya kan, daripada kita berpisah gitu kan. Pas baca dia keluar dari rumah itu juga aku mikirnya oke, dia balik ke keluarganya ini, oke, she's safe, she's saving her own life gitu kan. Aku mikirnya gitu. Iya, Kaori itu manipulatif. Jadi aku juga mikirnya udah ya balik ke rumah orang tuanya. Aku mikirnya udah alhamdulillah gitu loh. Ternyata balik lagi gitu kan. Jadi kayaknya yang Kaori manipulatif. Yang manipulatif itu emang Kaori, dia tuh yang nyuruh bapaknya buat ngejar ke Sakura kan ya. Kaori kan. Jadi mungkin mereka bertiga mikir kalau kita bertiga bersama-sama, mungkin kita bertiga bisa jadi keluarga yang hebat dan menghabisi semua penghalang yang ada gitu kan. Nah gitu sih, aku mikirnya gitu. Oke, thank you. Menarik. Thank you, Ica. Oke, lanjut Rizka, silakan. Aku jadi lupa. Tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya itu ini ya. Ya udah nyangka belum? Sama ya, udah nyangka. Udah nyangka, ya seperti aku bilang tadi, aku udah nyangka karena dari awal banget. Bukan cuman dari waktu pacarnya yang toksik itu, tapi dari ketika ibunya ninggalin dia. Kan ada satu sentence dia bilang gini, mamaku pergi, terus aku pura-pura jatuh. Kalau aku sakit, kalau aku nangis, mamaku pasti balik. Itu aku udah mikir dia ini manipulatif nih anaknya. Manipulatifnya ya, iya, manipulatif. Oke, terus habis itu bagiku secara opini pribadi, bagiku kenapa dia masih pacaran sama cowok itu karena dia belum ada yang lain nih, jadi dia nggak mau ngelepas dulu gitu loh. Dia belum ada cowok lain, jadi dia belum mau ngelepas dulu. Ternyata dia diselingkuhin duluan kan. Kemudian kenapa dia masih ada di keluarga itu ya sama aja, karena dia belum ada batu pijakan lain yang bisa dia ambil supaya dia bisa hidup dengan cara yang lebih baik gitu loh. Jadi dia masih di keluarga itu juga. Ini aku hater Sakura banget ya, maaf ya. Hater Sakura, terus. Hater Sakura banget. Terus
ketika dia bersama Kota sama Kaoru apa Kaori sih ya itulah ya, itu kan dia happy banget nih, dia dibeliin barang, dia apa diterima, awalnya merasa diterima dan lain-lain itu kan, kemudian sampai di titik tiba-tiba mereka berdua berubah jadi bertingkah aneh. Nah kemudian mungkin kan setiap manusia itu kan butuh legitimasi mungkin dia juga berpikir kan, oh ini selama ini kok aku bertindak ini aku dianggap salah ya. Jadi ketika dia diusir dan dia kembali, aku rasa dia berpikir mungkin kalau aku kalau aku melakukan hal yang lain, maksudnya bukan seperti yang aku lakukan dulu dan aku melakukan perubahan terhadap sikapku, mungkin mereka akan terima aku kan gitu ya. Mungkin itu triggernya kan ya mungkin. Jadi ya itulah dia ngelegitimasi perbuatannya si anak Kaori itu untuk ngebunuh satu sekolahan. Nah, kalau ngomong endingnya itu apa ya? Dalam konteks buku ini aku nggak suka karena apa? Ini tuh lebay. Terus mungkin kalau ceritanya beda, mungkin aku bisa suka ya. Kan aku juga suka ya. Maksudnya yang gore-gore apa itu kan aku suka. Cuman kalau dalam konteks buku ini, bagiku ini terlalu lebay. Karena juga aku inget banget nih Kota, waktu Emi datang, itu kan dia lagi marah-marah nih sama si Sakura. Tapi begitu Emi datang, anakku sakit nih, tolongin dong, suamimu dokter kan, tolongin dong gitu kan. Dia langsung jadi dokter yang baik gitu loh. Iya. Gitu kan. Jadi bagiku dalam pikiranku image bagi dokter Kota ini sepertinya dia suka pencitraan gitu loh. Nah, tapi di belakangnya tiba-tiba dia jadi ngebunuhin semua orang nih. Gimana ya? Ya demi anaknya sih aku paham juga itu, tapi kayak ini terlalu lebay sih. Jadi aku kayak masih haters. Di satu sisi dia nolongin malam-malam datang gitu, tapi di sisi lain malah membunuh lebih banyak orang gitu ya. Membunuh orang itu kalau misalnya dia peduli dengan image-nya, emang dia ini orang yang sangat pencitraan, itu tuh aneh banget gitu menurut aku. Nggak sinkron. Gitu sih. Paham. Oke, thank you Rizka. #haters Sakura. Baiklah, lanjut Fadil. Gimana Fadil headsetnya? Udah belum? Nah, akhirnya lancar ya, silakan. Tadi ini yang dibahas apa yang soal tokoh Sakuranya ya? Kenapa mendadak berubah? Apakah udah nyangka? Terus gimana impresinya terhadap endingnya? Kalau menurutku malah Sakura tuh nggak ngalamin perubahan gitu. Jadi sebenarnya itu konflik yang sudah sangat awal. Cuman aku menangkap novel ini sejak kalimat pertama deh, pembukaan di halaman pertamanya Sakura itu udah konflik, tapi konfliknya tuh konflik internal gitu loh, konflik batin. Karena kan dia bilang di situ kalau setiap gadis pasti mengagumi Cinderella. Kalau berkata seperti itu sekarang, pasti kita akan dibilang seksis. Jadi dia di dua kalimat pertama itu menurutku sudah cukup langsung kegambar bahwa dia tahu pandangan tentang orang yang suka Cinderella itu seperti apa, tapi dia tidak bisa ngelepasin imajinasi romantisnya dan ya itu tadi saya sempat nulis kalau kayaknya dia ngalamin Cinderella kompleks gitu deh, yang dia seperti perempuan yang kemudian mengalami ketakutan untuk jadi independen gitu kan, dan itu kegambar banget dia kenapa terus dia sangat, misalnya di keluarganya dia nggak nyaman diperbabukan lah, tapi juga nggak pernah muncul dalam kepalanya bahwa dia punya pilihan untuk pergi, terus punya pacar yang kayak gitu, yang kayak tipikal klasik cewek-cewek yang ini nggak sih, yang terjebak dalam toxic relationship tapi punya ilusi I can fix him gitu, yang sama pacarnya yang sebelumnya itu loh, kayak dia bad boy banget, aku bisa merawat dia sampai jadi baik. Ya enggak lah ya.
Karena semua orang yang terjebak dalam toxic relationship juga tahu kalau itu nggak mungkin gitu loh. Nah, jadi menurutku sih Sakura nggak ngalamin perubahan karakter, itu karakter yang udah tertanam di dalam dirinya sejak awal. Dan cuman aku setuju sama Rizka tadi, endingnya emang lebay banget sih. Emang kayak dipaksa-paksain megah gitu loh, kayak dipaksa-paksain pembunuhan kolosal yang korbannya banyak, tapi aneh banget teknik membunuhnya aneh, segala endingnya nggak suka. Endingnya nggak suka, walaupun kalau yang ada yang bisa aku nikmatin dari novel ini tuh emang semuanya itu konfliknya batin sih, semuanya konfliknya internal. Jadi kayak mereka tahu apa yang benar, tapi mungkin nyambung tadi sama Katie bilang, kan urusannya akhirnya addiction ya, ketagihan, dia tahu tidak baik berpikir atau merasa emosi semacam ini tidak valid, atau mengulangi perbuatan ini tidak baik. Tapi ya udah, jadi pesan yang paling aku tangkap dari novel ini malah gimana itu sebuah cerita tuh tertanam banget dalam pikiran seseorang, sampai semua pilihan-pilihan hidupnya tuh jadi terpengaruh oleh cerita yang dia konsumsi itu loh. Dan semua tokoh di sini kan punya kontradiksi semacam itu. Kota tuh yaitu kayak tadi Rizka bilang, dia harusnya peduli banget sama image-nya, dia dokter yang baik dan segala macam, tapi membantai akhirnya. Ya kontradiksi itu sebenarnya bikin menarik, asal endingnya nggak seabsurd itu sih. Seabsurd itu. Oke. Menarik. Thank you, Fadil. Nah, karena udah jam 15.42. Sorry. Karena udah jam 15.42, aku langsung masuk ke pertanyaan terakhir aja ya. Tapi ini juga sebenarnya udah disinggung sama Katie tadi di bagian awal, yaitu mengenai apa sih yang bisa kalian ambil dari cerita Cinderella Addiction ini, pelajaran atau makna-makna lah yang kalian dapat dari cerita-ceritanya. Ada yang mau sharing? Owen, silakan Owen. Mungkin aku singkatnya sih, tapi kalau aku baca dari semuanya ini, menurut aku pesan yang bisa diambil sih, kalau segala kebahagiaan itu ada harga yang harus dibayar gitu. Seperti yang dilakukan oleh satu keluarga ini. Itu sih kalau yang aku dapat dari seluruh cerita ini. Paling kelihatan ya. Bahagia harus ada harga yang harus dibayar gitu. Iya benar. Setuju. Thank you Owen. Kemudian Beatrice silakan. Kalau di aku sih seperti yang aku singgung tadi, aku yang suka ini cuman pesannya sama alurnya sih Kak. Tokohnya nggak ada banget yang aku suka. Jadi pesan yang aku dapat ini unsur parentingnya itu ya, dimanapun itu harus ada. Terus soal harus berempati dulu, bertanya dulu apa yang terjadi. Nah ini yang bikin salah paham itu sebetulnya semua tentang komunikasi sih. Itu yang paling penting, kan komunikasi itu paling penting di hubungan manusia. Kalau nggak ada komunikasi itu kayak manusia itu hidup tanpa oksigen gitu loh, kosong. Nah terus komunikasi ini juga sih yang jadi titik balik di mana alur ceritanya bisa berubah gitu. Habis itu hidup itu out of the box ya, kita nggak tahu perubahan kita itu bisa kapanpun dalam 1 detik bisa terjadi, semenit nggak tunggu deh jam-jamnya gimana gitu ya, karena kan kayak dongeng Cinderella ya, dia pingin bahagia hanya dalam waktu yang singkat, tapi dalam waktu singkat itu juga dia bisa berubah di baliknya gitu. Terus soal aku suka mengenai yang disinggung soal Kaori gitu loh. Kaori ini kan dia tadinya itu anak baik-baik. Kalau menurutku ya, anak baik-baik. Dia itu cerdas. Cuman pas karena teman-temannya, gurunya itu menilai dia itu secara tertutup gitu. Apalagi ada Kumi. Aduh, aku paling sebel ini sama Kumi ini. Gara-gara Kumi ini, dia jadinya nganggep, yang Kumi lakuin itu ternyata nggak apa-apa gitu. Yeah. Jadi Kaori akhirnya mengadaptasi perilaku Kumi. Akhirnya dia yang paling ekstrim malahan dorong Kumi gitu. Jujur aku ada rasa lega gitu sih. Ya ampun, berdosa banget. Jadi itu sih yang aku pikir mengenai di mana harusnya orang-orang yang seperti Kaori ini
membutuhkan support system gitu ya, nggak pilih-pilih gitu, anak harus yang ditanyain yang paling baik. Kan Kumi ini menurutku dia itu mau dipandang sebagai anak cewek yang baik-baik, yang paling manis itu sih. Tapi dengan caranya yaitu menjatuhkan orang lain. Mungkin terkadang di hidup kita itu pengen ngerasa baik dengan cara jatuhin teman. Mungkin ya, ada di sini aku nggak nyinggung siapa-siapa, tapi mungkin bagi yang merasa. Itu sih dari aku. Oke, menarik. Thank you, Beatrice. Lanjut, kemudian Sulistyo. Ya, makasih Kak. Halo. Halo ya, masuk nggak Kak? Suaranya? Masuk. Ya, suaranya kedengaran. Ya, kalau menurut aku sendiri ini sih kayak apa ya, law of attraction gitu ya. Jadi kan judulnya Cinderella Addiction. Jadi dia itu kayak terobsesi banget sama kisah Cinderella sampai yaitu akhirnya apa yang dia lakuin itu berdasarkan apa yang dipikirannya gitu. Jadi yang dipikirannya itu yang akhirnya itu jadi menarik semua kejadian-kejadian dalam hidupnya, mulai dari ketemu kota, terus juga yaitu ketemu kota, akhirnya dia memimpikan kisahnya seperti Cinderella, akhirnya dia terobsesi, akhirnya dia mau menikah juga sama kota, terus karena dia ingin bahagia, ingin bisa diterima oleh keluarga itu, akhirnya tetap yaitu ya tadi ada sampai dia di akhir itu kan dia ngerencanain untuk membunuh semua teman-temannya Kaori gitu ya. Itu sih Kak menurut aku. Terus satu lagi paling suka itu justru sama si Kaori kalau menurut aku. Jadi walaupun tokoh utamanya Sakura ya, tapi menurut aku poin pentingnya justru di Kaori, karena kalau nggak ada dia itu kayaknya ceritanya kayak nggak ini ya jadi nggak asik gitu, iya. Justru karena Kaori, karena dia manipulatif lah, terus sakit gitu ya istilahnya, jadi malah jadi ceritanya jadi bagus gitu sih. Dan tadi setuju juga sama teman-teman yang lain, kayak hubungan, komunikasi itu bener banget sih, komunikasi itu penting banget. Itu aja sih Kak. Thank you. Law of attraction kalau kata Sulistyo. Oke, lanjut Rizka, silakan. Jadi pesan yang aku ambil dari buku ini tuh ada dua kayak. Yang pertama, setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Jadi ketika konsekuensi itu datang, kamu hadapin. Jangan bertingkah aneh lah intinya ya. Yang kedua, itu bahwa kamu jangan menggantungkan nasib apalagi kebahagiaanmu sama orang lain. Earn it, kerja keras, terus ya pokoknya gitulah. Jangan menggantungkan, jangan pengen aku ingin kaya lalu lebih baik aku mencari suami kaya, itu kayak nggak banget lah gitu sih. Oke. Kerja untuk dapetin kebahagiaan. Coba bisa ngomong gitu ke Sakura ya. Oke, ada lagi nggak Rizka? Udah ya? Udah cukup. Thank you. Lanjut Maria. Kalau menurut aku pesan yang bisa diambil dari novel ini sih Kak. Jadi kalau aku bisa ngomong ke Sakura, kalau misalnya sebelum menjalin suatu hubungan itu dipikir dulu yang panjang, pengenalan yang panjang gitu. Supaya nggak salah pilih Kak, supaya nanti jangan dikabur-buru menghadapi konsekuensi yang aneh gitu. Setuju. Ada lagi? Terus ya seperti yang tadi teman-teman yang lain bilang, ya yang penting kalau dalam hubungan itu harus membangun komunikasi, terutama si Sakura ini kan bukan ibu kandungnya Kaori kan ya, jadi komunikasinya harus dibangun lebih intens gitu, lebih harus mengenali anaknya dan juga harus bisa mendidik dengan baik, itu sih. Oke. Parenting ya jatuhnya ya. Oke. Itu aja Maria? Itu aja Kak. Thank you. Lanjut Vin, silakan. Ya jadi kalau yang saya tangkap dari novel ini tuh bahwa kesehatan mental dari masyarakat di sana tuh sudah sangat destruktif gitu. Sebenarnya ya mungkin latar Jepang karena penulisnya orang Jepang gitu, bahwa di luar negeri pun sama sih sebenarnya. Di Amerika itu masalah utamanya kan tentara yang menjadi gila setelah keluar dari medan perang gitu kan. Kalau di Jepang itu masalah utamanya adalah kesepian gitu kan. Makanya sampai ada menteri kesepian itu. Jadi tujuannya adalah untuk merestrukturisasi masyarakat Jepang agar hidup lebih baik dan lebih baik gitu kan.
ada juga yang disebut dengan karosi gitu kan, atau kelelahan bekerja. Mereka kerja bisa ya mungkin masuk jam 7 pulang jam 12 malam gitu kan. Sehingga pemikiran-pemikirannya ini udah rusak gitu kan. Dan di buku Cinderella Addiction ini kan kerusakan-kerusakan dari pola pikir internal dari si tokohnya itu kan terasa sangat nyata gitu kan. Iri hati, dengki, kemudian masalah penyakit-penyakit hati yang lainnya lah. Bahkan sampai anak umur kelas 2 SD aja sudah punya pemikiran yang sangat kotor gitu. Dan itulah fungsi dari tim pengajar, kemudian relawan atau tim tim agama di sana mungkin yang bisa mengajarkan orang-orang di sana untuk ke arah yang lebih baik gitu kan. Karena momen katalis atau sesuatu hal yang sangat buruk itu sudah kelihatan semrawut di awal kisah, kemudian di seperempat terakhir cerita, dan di twist ending yang di akhirnya juga itu sudah kelihatan makin destruktif dan makin hancur. Maka dari itu salah satu solusinya adalah mungkin mereka harus melakukan new adventure gitu, atau petualangan baru gitu kan, keluar dari masalah-masalah hidup yang mereka miliki. Hanya saja penulis A.R. Sensei di sini lebih memilih jalur destruktif gitu kan. Tokohnya ini ya udah ancur-ancuran aja di akhir gitu kan, sehingga norma-norma moral kompasnya tuh sudah tidak terlihat gitu kan. Itu aja. Thank you. Oh, menarik. Thank you, Vin. Lanjut, Fadil. Ya, kalau inti pesannya ini, saya kan baru baca Akio Shirakawa 2 ini ya, cuman emang nggak tahu kerasanya tuh kayak dia memang punya pesan gender yang kuat ya. Nggak tahu kalau novel yang lain gimana. Ini mungkin jadi terdengar seperti male feminis banget, tapi yang saya tangkap dari novel ini justru soal internalized patriarkinya itu sih. Gimana terus Sakura sebagai tokoh perempuan, tapi dia menginternalisasi imaji romantis patriarki gitu loh, bahwa dia harusnya dia sebagai perempuan harusnya itu yang baik adalah yang mengabdi, yang nurut sama suami dan segala macam, sehingga dia nilai-nilai, bahkan kompas moralnya terakhir kan dia menganut apa yang dianut oleh pasangannya kan. Dia sendiri kan kayak nggak punya kompas moral tuh. Ketika dia berpasangan sama si yang sebelumnya ya moralnya seperti itu, waktu sama Kota juga dia tetap dia ngikut sama Kota. Nah, itu sih, dan konflik kepentingan akhirnya yang kelihatan. Jadi gimana akhirnya kan, terutama karena ini ya sama kayak Mas tadi sebelum saya tadi maaf bilang ya Mas Vin tadi bilang kan ya konteksnya Jepang ya, agak mirip juga sih di kita kan, karena kan di kita ini di masyarakat Asia kan nilai kekeluargaan itu sangat kental. Tapi kan konfliknya akhirnya gimana kita mengutamakan nilai kekeluargaan itu, bagaimana kita mengutamakan keluarga, tapi juga bisa berpikir objektif bahwa sistem yang ada, kalau di sini kayaknya direpresentasikan dengan sistem sekolah ya, sistem yang ada itu juga mencakup publik yang lebih luas, yang bikin pusing Sakura, yang bikin pusing melihat tingkahnya Sakura dan keluarganya ini kan, karena bagi mereka tuh kepentingan keluarganya jadi yang utama, sehingga yang lain bisa dibantai. Dan endingnya walaupun absurd ya, yang itu mengerikan sih. Maksudnya justru horor karena Sakura kayak merasa itu hal yang valid dan normal. Itu malah horor sih menurutku. Ya. Jadi itu aja. Itu kata Beatrice juga tadi ya, ngeri jadi penghalang yang dihilangkan, bukan ininya. Oke, thank you Fadil. Lanjut Katie. Ini teman-teman, Katie yang terakhir ya, karena kita udah jam 4 nih, sebentar lagi kita closing. Silakan Katie. Iya, kayaknya sebagai nambahin aja. Penutup. Nambahin doang, tadi kayaknya udah juga aku singgung. Moral message-nya banyak. Paling aku nambahin lagi, menegaskan adalah komunikasi ibu dan anak itu, jadi anak tidak selalu benar, jadi tetap harus cross check. Jadi walaupun itu anak sendiri, tapi susah memang bersikap objektif, tapi kembali lagi memang harus, karena kalau kasusnya anaknya terlalu bengis seperti ini kan susah juga untuk divalidasi selalu benar, karena kita harus cross check. Kadang
Makanya sebetulnya aku menunggu pertanyaan Aya, cuman kayaknya waktunya udah nggak cukup ya Iya nih. yang kayak plot hole yang apa gitu. Kayaknya aku juga heran kenapa anak usia segitu kok sudah bengis, sudah manipulatif gitu kan. Sementara kan tidak ada kisah background-nya kenapa. Dan aku juga butuh banget sebetulnya yang buat aku kurangnya buku ini adalah kenapa tidak dilihatkan masa lalu yang si suami. Kenapa bisa begitu? Kenapa dia sulit melampiaskan kekesalannya dengan cara yang benar gitu? Kenapa seperti itu? Aku butuh di situ gitu karena aku kan penganut sebab akibat gitu. Jadi kayaknya harus ada, jangan tiba-tiba begini doang. Pemantiknya apa dulu gitu, secara psychological gitu. Itu aja sih masalah. Terus, tadi ada yang anak mau harus ditanyakan. apa? Ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan mungkin masih bisa. Sedikit kali ya, sedikit Mbak Ulan. Iya. Ya, aku tuh penasaran Mbak Ulan. Aku kan kalau sebelum ini kan aku baca Gincu ya, itu kan Mbak Ulan juga ya yang penerjemahnya. Nah sebelumnya itu kan ada Susu dan Telur, itu kan Mbak Ulan. Di situ kan ada karakter anak ya Mbak Ulan, yang si anaknya itu nggak mau ngomong sama ibunya tuh Mbak Ulan, yang pokoknya stop ngomong sama sekali sama ibunya, bener-bener nggak mau, hanya lewat tulisan. Tapi ada juga akhirnya dia juga ngomong sama ibunya setelah sekian lama. Nah aku penasaran kalau misalkan sebagai seorang penerjemah, ini kan sama-sama anak. Gimana? Tapi kalau anak yang di sini kan adalah aku aja sempat lupa ya pas sampai akhir-akhir ini dia anak umur berapa sih? Kok kayaknya udah cinta-cintaan, udah pikirannya terlalu brutal seperti itu. Aku pikir tadinya kelas 2, disebut kelas 2 itu aku pikir kelas 2. Oh, SMP apa SMA ya? Pas aku balik lagi, lah ini masih SD ternyata. Nah, untuk seorang penerjemah itu sulit nggak sih Mbak Ulan membedain ini kan ibaratnya pemikiran dan kata-kata anak yang usianya segini sama usianya seberapa, itu susah nggak sih Mbak Ulan? Sementara kalau untuk kasus ini kan bukan nadanya anak kecil, tapi nadanya anak psikopat ya. Jadinya kecil, tapi kok gila gitu pola pemikirannya. Aku mikir Mbak Ulan susah nggak sih membedakan untuk menerjemahkan sisi anak-anak ini? Oke. Thank you, Katie, pertanyaannya. Untuk Ulan? Kebetulan saya baru baca Violent Phenomena, itu esai-esai tentang esai-esai yang ditulis sama penerjemah. Nah, salah satu yang saya sadari dari baca dari sebelum, oh iya saya ngalamin juga adalah ketika jadi penerjemah yang nerjemahin ke bahasa ibu, seringkali penerjemah itu bertanya ke keluarga. Misalnya istilah-istilah apa. Nah, saya tuh sering nanya ke mama atau ke teteh biasanya kalau misalnya lupa. Mbak, ini istilah yang sering dipakai buat ini tuh apa ya? Kadang tuh mereka langsung, oh ini gini-gini gitu misalnya. Nah, untuk soal anak-anak itu juga saya banyak dapat dari melihat keluarga saya. Kebetulan keluarga saya tuh banyak banget anaknya dari sisi mama, dari sisi papa gitu. Dan dari situ kayak apa ya? Kamu tuh kan sering acara keluarga gitu, jadi kayak ngelihat gitu dari tahun ke tahun tuh anak-anak tuh kayak gimana sih, terus kayak nyadar ternyata anak kecil tuh bisa lebih mengerti dari yang kita kira gitu. Kemarin tuh saya sampai kaget lagi nonton Lion King, keponakan saya, terus kayak dia tiba-tiba ngomong Lion Kill. Dia sadar waktu itu tuh si Scar lagi bunuh Mufasa, terus saya bengong kayak, kok tahu gitu. Saya tahu dia kayak belakangan ini ngomong fish mati gitu, kayak udah tahu ikan tuh ada yang hidup ada yang mati gitu, tapi saya nggak tahu dia kayak tahu konsep membunuh gitu misalnya. Itu sempat kaget banget sih karena dia ngomong aja belum lancar, tapi kok udah bisa tahu kayak gitu, kayak gitulah. Apa ya? Terus saya kayak sempat pernah dengar cerita-cerita misalnya kayak ternyata anak-anak itu misalnya nggak sepolos yang kita kira gitu. Ada waktu itu saya baca thread, dia ngaku dari kecil itu dia udah dia ada orang yang dia udah punya pengalaman seksual dari kecil, tapi dia nggak ngerti itu tuh pengalaman seksual. Dia baru ngerti itu seksual ketika dia udah dewasa gitu. Tapi kayak dia udah bisa misalnya merasakan kenikmatan tertentu misalnya di tubuhnya kayak gitu. Gitu sih, makanya kayak harus dijaga banget ya anak-anak tuh, karena kita nggak tahu dia bakal belajar apa. Nah itu sih dari situ aja saya dari
ngelihat anak-anak di sekitar saya, dan dari waktu saya kecil aja, kayak misalnya saya ingat waktu TK aja saya udah bisa naksir orang gitu. Itu parah banget sih sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang, tapi saya ingat banget gitu kayak waktu itu saya TK umur 4 tahun, itu saya ingat banget saya suka sama salah satu cowok itu tuh karena dia rapi gitu, misalnya kayak bajunya tuh lebih rapi dibanding yang lain. Sebenarnya kalau di situ harusnya lebih kagum sama ibunya ya, kayak berarti oh iya ibunya ngurus anaknya bagus banget gitu, kayak nyetrikanya hebat banget. Terus saya ingat kayak gitu, kayak wah kayak dia bajunya rapi gitu misalnya, yang lain kayak kadang bedaknya kebanyakan gitu. Tapi gitu kayak apa ya, makanya kayak saya pernah dengar siapa tuh bilang yang katanya buku anak-anak itu tuh susah gitu didefinisikan, karena kita nggak begitu bisa membatasin bacaan anak-anak gitu, karena kita nggak bisa berasumsi, meskipun kita pernah jadi anak-anak, kita nggak bisa berasumsi kayak ada batasan-batasan tertentu yang bisa dibaca anak-anak atau enggak. Tapi saya percaya kayak komunikasi seperti yang tadi Mbak Keti terus sebutkan gitu, itu penting, yang ngejelasin sebagai guardiannya gitu, makna dari banyak hal gitu sih. Oke. Mbak Ulan. Gimana Kat? Udah Kat? Oke, ditunggu selanjutnya ya Mbak Ulan. Ditunggu karya hasil karya. Siap. Baiklah, karena sudah jam 4, diskusi